Simpul lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, para umat sekalian, kami persilakan untuk berdiri dan saling berhadapan dan bersikap anjali. Kita akan menyambut kehadiran Bante Badranata dan Samaneri. Mungkin para Bapak Ibu sekalian boleh lebih ke depan supaya tidak terlalu berjarak, supaya lebih akrab. Nanti kita bincang-bincang damanya, boleh? Terima kasih.
Bapak, Ibu, para umat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, tanpa banyak cakap, bincang-bincang Dhamma pada hari ini yang akan eh, dibawa oleh Romo Heru Soherman dengan narasumber Bante Badranata. Kepada Romo Heru, kami persilakan. Tes. Ya, baik. Selamat pagi, Bante Nata, Samaneri, Ibu Bapak, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kok loyo amat ya? Namo Budaya. Nah, gitu dong. Umat Buddha harus semangat. Oke, baik. Jadi hari ini tema kita bincang-bincang Dharma. Menarik sekali ya. Hari ini kita bisa hadir lagi di sini, bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di Wihara Kayana Serpong. Hari ini menghadirkan Biku Badranata Tera. Beliau sudah 10 wasa dan beliau adalah upajaya beliau adalah Bante Yang Mulia Arya Kusalo Mahatera dan acarya beliau adalah Yang Mulia Suhu Nyana Maitri Mahastawira atau kita kenal dengan Suhu Sieching. Jabatan saat ini adalah Wakil Wakasekjen Sangga Agung Indonesia dan juga Setwil Sagin Provinsi DKI Jakarta dan Banten ya. Dan kita bahagia sekali sebentar lagi akan tambah satu doktor di kalangan Buddhis ya, yaitu Doktor Eko Pramono. Kalau dibilang Doktor Badranata nanti kalau ijazahnya Doktor Badranata gak laku. Harus Doktor Eko Pramono ya, kita doakan sebentar lagi ya Bante ya, akan Doktor Eko Pramono menambah kancah perdoktoran jumlah doktor di Buddhis. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Badranata ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang dan nanti Bante bisa memaparkan lebih luas lagi tentang pengalaman-pengalaman beliau. Ini tema ini tepat sekali karena kita belum 1 bulan ya, kita baru tanggal 10 sampai dengan 21 Februari saya Bante dan itu 2 cici kita sama-sama ke India ya. Jadi tanggal 21 Februari kemarin kita mendarat di Jakarta ya dengan pengalaman-pengalaman berziarah di India dan Nepal. Nah, hari ini Bante akan men-sharingkan tentang hal itu kepada kita semua sebagai satu inspirasi, satu informasi dan juga hal-hal penting apa yang harus dilakukan selama di berziarah tadi. Ya, jadi ini sangat pas. Jadi saya langsung mempersilakan Bante Badranata Tera untuk memulai sesinya. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bante Badranata ya. Oh ya, nanti tadi saya dikasih informasi oleh panitia, nanti yang bertanya 5 ya. 5 buku ya. Panitia atau dari penerbit Karania akan memberikan 5 buku ini. Judulnya Jejak Langka di Hamparan Debu, karya Bante Surawasti Damika. Ya, nanti saya akan berusaha mengutip sedikit dari cerita-cerita Bante. Saya ada yang connect, nanti saya akan berusaha mengutip dan saya akan men-sharingkan sedikit kepada Bapak Ibu kenapa buku ini penting dan bagus untuk dibaca. Oke, kita langsung saja Bante. Silakan Bante. Oke, baik. Yang saya hormati Yang Luhur Samaneri, Romo Heru selaku moderator pada kesempatan hari ini, Romo Jimmy yang saya hormati, para Romo Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Memang lagi lemes Romo Heru. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Iya. Jadi yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan kepercayaan, diberikan ruang untuk berbagi dengan para Romo Ibu umat Buddha Wihara Ekayana Serpong. Ketika saya melihat di sosial media foto Biku Badranata disandingkan dengan Yang Mulia Bante Wajiramedi, rasanya berat sekali Bapak Ibu. Ini seperti berbanding terbalik antara hitam dan putih kehidupan. Ya, juga tentu pengalamannya jauh sekali. Saya seorang biku yang masih biasa, artinya memang masih harus banyak belajar. Maka ketika saya melihat dan Romo Jimmy menghubungi saya, ayo Bante untuk berbagi, nah, saya termotivasi juga untuk turut serta. Ya mudah-mudahan dengan disandingkan fotonya dengan seorang biku yang sangat luar biasa, saya pun juga bisa ikut menjadi orang yang luar biasa. Nah kadang-kadang kan
bahwasanya ketika kita dekat dengan orang-orang baik, kita akan ketularan baiknya. Kalau kita sering dekat dengan orang-orang atau mungkin datang ke tempat minyak wangi, kita juga akan ketularan harumnya. Yang mudah-mudahan juga jadi ketularan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi terkait dengan pengalaman atau perjalanan spiritual saya. Next. Oke, terkait dengan perjalanan spiritual. Bahwasanya terkait dengan perjalanan spiritual yang saya lakukan, khususnya yang mampu menguatkan saya adalah perjalanan ketika saya berada di India. Mungkin nanti juga Romo Heru akan sedikit mencuplik kata-kata yang berada di buku Yang Mulia Bante Srawasti Dhammika. Ternyata ketika dilihat di dalam isi bukunya juga, beliau juga banyak membahas terkait dengan kehidupan Sang Buddha di masa lampau. Juga membahas terkait dengan alur atau tempat-tempat yang pernah di mana disinggahi oleh Sang Buddha di masa itu. Nah, jadi terkait dengan perjalanan spiritual saya akan mencoba untuk memaknai, ya tidak terlalu panjang mungkin, boleh saya akan memaknai, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Ya, yang pertama adalah terkait dengan ziarah, merupakan tindakan pengabdian dan keyakinan. Jadi teman-teman yang mungkin juga sudah ke India, bahwasanya kita bisa melihat perjalanan kita ke India itu cukup panjang. Kalau umat Buddha berpikir bahwa perjalanan ke India adalah untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, maka yang adalah penyesalan dan menangis. Saya yakin Anda akan kecewa. Tetapi perjalanan spiritual atau ziarah ke India adalah tempat untuk pengabdian dan keyakinan. Ingat Bapak Ibu, Guru Buddha di dalam Dhamma mengatakan bahwa kelahiran sebagai manusia itu sungguh-sungguh sulit. Untuk dapat bertemu dengan ajaran kebenaran Dharma atau mendengar Dharma itu juga sungguh-sungguh sulit. Tidaklah mudah. Bahkan kelahiran seorang Buddha juga dapat dikatakan sangat sulit, sangat langka. Nah, maka ketika kita merasa bahwa ada keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan kita mampu untuk memanfaatkan Dhamma, merasakan indahnya Dharma di dalam kehidupan saat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Maka yang muncul di dalam diri kita adalah bentuk pengabdian dan keyakinan yang kuat. Keyakinan atau sada adalah kondisi di mana mental yang benar dengan karakteristik, yaitu adalah pemurnian pikiran. Artinya ketika seseorang itu memiliki keyakinan, seseorang itu harus mampu ya untuk benar-benar memurnikan pikiran. Bukan keyakinan yang membuta. Oh, karena sebelumnya saya hidupnya susah, karena sebelumnya saya hidupnya mungkin dapat dikatakan begitu banyak penderitaan. Setelah itu aku mulai belajar Dharma dan sebagainya, ya. Dan bahkan dengan semangat yang betul luar biasa, menimbulkan kepanatikan dan sebagainya, menjadi sebuah keyakinan yang membuta. Dan itu tentu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan diri kita. Tapi bagaimana kita harus mampu menggunakan sada ini sebagai bentuk untuk pemurnian pikiran kita. Ketika kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Artinya berlindung kepada Buddha itu adalah berlindung kepada kesadaran kita. Buddha itu adalah gelar yang diberikan untuk orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Artinya bagaimana ketika kita berlindung kepada Buddha, harus siap untuk menjadi pribadi yang sadar. Saya yakin dan percaya umat Buddha Wihara Ekayana Serpong selalu belajar tentang mindful. Ya, artinya belajar untuk menjadi orang yang selalu sadar. Belajar Dharma atau berlindung kepada Dharma artinya kita juga siap untuk belajar atau mengendalikan diri dengan praktek ya bagaimana kita mampu menjalankan Dharma itu dengan baik, dengan benar terkait dengan moralitas kita. Juga berlindung kepada Sangha, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki sifat-sifat luhur yang baik. Nah, ini yang tentunya perlu untuk kita pahami bersama agar apa yang kita lakukan dalam bentuk mengkokohkan keyakinan itu adalah menjadi bentuk pemurnian batin atau pikiran kita. Selanjutnya adalah tidak untuk kenikmatan indria. Bahwa ternyata kita datang ke wihara atau datang ke tempat-tempat suci Buddha itu adalah upaya untuk kita bisa membangkitkan atau memunculkan kondisi batin yang baik. Bapak Ibu datang ke wihara, tentu pikirannya menjadi baik, ucapannya jadi baik, tindakannya jadi baik. Termasuk ketika kita datang ke India, bukan untuk nafsu keinginan kita.
Maka ketika datang ke wihara atau ketika kita menjadi umat Buddha atau siswa Buddha, yang muncul dalam pikiran kita adalah bukan apa yang bisa aku dapatkan di wihara, bukan apa yang bisa aku peroleh di wihara, bukan apa yang bisa aku manfaatkan di wihara, tetapi apa yang bisa aku berikan untuk wihara. Tapi apa yang bisa aku berikan atau dalam bentuk sumbangsih untuk wihara. Jadi cara berpikir yang baik atau kondisi batin yang baik sebagai siswa Buddha adalah bukan apa yang bisa aku manfaatkan, yang bisa aku dapatkan dari orang itu atau dari wihara itu, tapi apa yang bisa aku berikan. Karena guru Buddha tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang miskin, tapi guru Buddha mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Bukan hanya secara materi, tetapi secara mental. Maka kondisi mental yang baik adalah kondisi batin atau kekayaan mental itu sendiri. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Agar apa? Kita mampu untuk berjalan ke arah yang jauh lebih baik atau yang benar. Selanjutnya adalah untuk bentuk penghormatan kita. Bapak Ibu datang ke wihara, ini juga adalah tempat suci. Ya, tempat ibadah kita adalah sebagai bentuk penghormatan, memurnikan atau pemurnian pikiran, ucapan dan tindakan kita. Maka ketika kita selama berada di India pada saat itu, kita mampu benar-benar mengkondisikan pikiran ini dengan baik, ucapan ini dengan baik, tindakan ini dengan baik, dengan penuh rasa hormat. Ketika kita mampu melakukan segala sesuatu itu dengan penuh rasa hormat, mendengar dharma dengan rasa hormat, membacakan parita dengan penuh rasa hormat, sutra dengan penuh rasa hormat, bentuk respect itu akan tumbuh dalam diri kita. Kalau seseorang itu mampu memunculkan bentuk respect antar sesama, saya yakin kehidupan ini akan damai, kehidupan ini akan harmonis, dan kita akan mampu memiliki kualitas mental yang jauh lebih baik. Nah, jadi hal seperti ini yang tentunya perlu untuk ditumbuhkan di dalam diri kita. Ya. Nah, saya akan lanjutkan saja, ya, mengingat waktu juga tidak begitu panjang. Ada 4 jalan keberhasilan Bapak Ibu. Ketika kita di India ataupun ketika kita datang ke wihara seperti ini untuk belajar dharma, untuk menekan dharma. Maka ada 4 jalan keberhasilan. Yang pertama adalah terkait dengan keinginan untuk melakukan, adanya kemauan canda. Ini dibutuhkan sekali Bapak Ibu, dan ini sering saya ulang sebenarnya kepada umat Buddha. Supaya ketika datang ke wihara, ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, ada kemauan, ada rasa senang. Kalau saya tanya di sini, Bapak Ibu datang ke wihara, senang atau tidak senang? Senang ya, tapi senangnya kok lemes. Ini jangan-jangan belum makan. Senang Bante. Kalau orang itu sudah senang, maka wiryanya tumbuh, semangatnya akan tumbuh. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan rasa senang, Bapak Ibu memilih pasangan hidup Anda, memang aku senang sama dia Bante, aku mau sama dia, maka apapun yang terjadi dengan segala sifat yang dimiliki, maka kita akan bisa menerima. Kita ada wirya, untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk mengelola kembali, ya, untuk meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Tapi kalau orang itu sudah tidak senang, ya tidak ada semangat. Ngapain aku ke wihara? Misalkan nggak senang sama Bante Nata, ngapain lah? Nggak usah lah. Untuk apa? Tapi karena senang, memang untuk belajar dharma, maka wiryanya menjadi tumbuh. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan cita, ini urutannya sebenarnya kurang kemarin tadi mohon maaf kurang pas. Selanjutnya adalah cita, pikiran. Ketika seseorang sudah ada rasa senang, lalu dia memiliki wirya, semangat yang tumbuh dalam dirinya, maka dia akan punya pikiran, cita. Untuk apa? Untuk mengupayakan segala sesuatu. Bapak Ibu tahu bahwa dharma itu cukup luas. Ada 84.000 kelompok dhamma. Kadang-kadang umat berpikir, mana yang harus aku praktekkan ya Bante? Kok banyak banget? Yang mana ini? Dan kadang-kadang orang bingung di situ. Sehingga karena bingung, karena bimbang, karena ragu, ia tidak mau melakukan sesuatu. Ingat, kita punya cita, kita punya pikiran. Digunakan apa? Untuk mengupayakan segala sesuatu yang sulit menjadimu mudah. Ada cara yang mudah. Aku meditasinya males Bante, nggak kuat, gampang encok, ya sudah nienfo aja. Nienfo males Bante, ya udah baca parita saja. Baca parita males Bante, ya udah liamkeng saja. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan. Aduh Bante, kalau ke wihara nggak ada waktu ya Bante, ya udah lewat YouTube saja dengar ceramahnya. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar dharma. Oh aku nggak senang baca buku Bante, aku senangnya mendengar, ya mendengar saja tidak apa-apa. Sang Buddha tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan segala sesuatunya itu. Tapi ternyata kita punya cita, punya pikiran untuk mengupayakan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, yang mampu menunjang kita untuk mencapai keberhasilan.
Selanjutnya adalah pengetahuan wimangsa. Pengetahuan digunakan untuk apa? Untuk evaluasi, itu untuk introspeksi diri. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya salah dan benar, lupa. Ya, ini kadang-kadang. Maka kita perlu untuk evaluasi sejauh mana kita belajar dharma. Ini pun yang saya lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa kita juga perlu evaluasi dari waktu ke waktu. Perjalanan spiritual kita itu dapat dikatakan sudah berjalan begitu panjang. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan wimangsa atau tidak mau introspeksi diri, tidak mau evaluasi diri, tentu sulit untuk melihat kemajuan. Maka kita perlu untuk evaluasi, perlu untuk menyadari hal itu, melakukan perenungan. Nah, inilah hal-hal yang dapat kita pahami untuk bisa mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah mengembangkan kesempurnaan. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kesempurnaan. Salah satu adalah merasa puas, santuti. Ya, kita harus merasa puas. Di dalam belajar dharma itu kita harus merasa puas. Apapun yang terjadi atau di dalam kehidupan keluarga, apapun yang kita miliki atau apapun yang kita dapatkan sedikit banyak, kita harus santuti, merasa puas. Ya, pasanganku sedikit ganteng ya harus puas dong. Ya, istriku cantik ya kurang cantik, sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai putih, ya harus merasa puas tetap, kan begitu. Nah, harus santuti ini, merasa puas ini penting. Termasuk ketika kita datang ke wihara atau ke tempat-tempat ziarah tempat Sang Buddha. Kadang-kadang orang berpikir, wah indah sekali, wah begitu, wah sana. Tapi ketika kita datang, pasti kok datang sana, wah kita melihat banyak hal. Nah, kadang-kadang itu juga membuat kita tidak pandai merasa puas. Maka merasa puas itu penting untuk dimunculkan. Selanjutnya adalah pikiran yang tidak serakah, kesabaran dan cinta kasih, penuh keyakinan, rasa hormat dan terima kasih, bentuk pengabdian dan melatih kesadaran. Di dalam Dhamma selalu kita diajar untuk melatih kesabaran, melatih kesadaran. Ini yang penting untuk diperhatikan bersama. Selanjutnya adalah perkumpulan umat Buddha. Ini terkait dengan perjalanan ziarah adalah kita bersama dengan komunitas. Saya merasa dalam setiap perjalanan termasuk kemarin dengan Romo Heru, saya merasa banyak bodhisatwa yang ada. Dalam satu bus itu bodhisatwa semua saya rasakan. Karena apa? Saya tidak kekurangan apapun. Baik dalam bentuk makan, baik dalam bentuk semangat, motivasi dan sebagainya. Dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, pokoknya dikondisikan sekali. Termasuk ketika kita di wihara seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita pun harus mampu ya mengkondisikan hal ini supaya menjadi lebih baik. Maka dapat dikatakan sebagai umat Buddha ketika kita datang ke wihara atau di dalam lingkungan masyarakat, kita harus mampu berbagi. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang bisa aku bagikan Bante? Saya belum bisa apa-apa. Ya memang tidak harus bisa kok Bapak Ibu. Ya apa yang bisa memang kita lakukan selama ini. Kadang-kadang orang itu ragu. Maka kita harus berbagi. Belajar berbagi itu penting. Kalau belum terbiasa maka menjadi sulit. Tapi kadang-kadang kita juga harus mulai mencoba. Berbagi dalam perkumpulan seperti ini. Supaya apa? Saling memotivasi, saling mendukung satu sama lain. Ini adalah yang penting. Berbagi terkait dengan manfaat-manfaat yang sudah kita peroleh. Persahabatan yang baik, kita menjalin persahabatan. Maka dalam lingkungan wihara kita juga harus menjalin persahabatan yang baik. Tapi kadang-kadang ini juga terjadi Bapak Ibu. Tidak jarang di wihara-wihara itu malah menjadi tempat untuk persaingan. Ini banyak sekali. Padahal tujuan kita adalah untuk belajar dharma. Tapi terkadang malah timbul persaingan. Merasa paling bisa, merasa paling mampu, pada akhirnya menghakimi, mendiskriminasi, menilai seseorang. Nah ini kadang-kadang menjadi sulit. Ini banyak terjadi dan harusnya hal ini adalah membangun untuk persahabatan yang baik. Karena tujuan Sang Buddha membaharkan dharma adalah untuk kebaikan seseorang. Dari yang serakah menjadi tidak serakah, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kikir menjadi rajin dermawan dan sebagainya. Ini kan upaya. Dari yang kemelekatannya kuat menjadi pandai untuk melepas. Dari yang tidak punya kasih selalu menimbulkan kebencian, amarah menjadi penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ini kan upaya yang memang harus dimunculkan sebagai umat Buddha. Mendukung dan membantu. Nah kita harus saling mendukung dan membantu dalam bentuk mengingatkan dan sebagainya. Lalu memperkuat keyakinan. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan Bapak Ibu, kenapa kita harus ziarah dan sebagainya dalam perjalanan spiritual saya? Lalu dalam Mahaparinibbana Sutta Guru Buddha menyampaikan siapapun juga dalam perjalanan ziarah tersebut meninggal dunia dengan hati penuh keyakinan, maka orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur, setelah mati akan tumbuh melahir di alam-alam surga dan yang bahagia atau di alam bahagia.
Nah, ini perlu kita catat bersama. Agar apa? Sebenarnya ketika waduh aku belum mampu ke India, ya setidaknya ketika kita datang ke wihara, kita mampu menempatkan, mampu mengkondisikan mental kita secara baik. Lalu Guru Buddha menyampaikan terkait 4 tempat suci yang memang wajib untuk dikunjungi. 4 tempat suci pertama yang wajib untuk dikunjungi. Yang pertama adalah Lumbini. Saya akan mencoba untuk memaknai Bapak Ibu dan Saudara terkait dengan signifikansi religiusnya. Ya, kita cukup tahu kalau berbicara Lumbini artinya adalah tempat di mana Bodhisattva Siddhartha Gautama dilahirkan. Nah, setelah mempraktikkan 10 kesempurnaan atau parami untuk 4 zaman yang tak terhitung atau asankheya, 100.000 siklus dunia atau kapa Bodhisatta atau Buddha Gautama masa depan berbuah di dalam rahim seorang Maya Dewi atau Raja Sudodana. Ya, terkait hal ini Bapak Ibu, artinya untuk mencapai tingkat kesulitan atau menjadi seorang Sang Buddha itu membutuhkan waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Bukan hanya dalam satu masa kehidupan. Lantas bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita harus mulai bertanya, aku ini siapa? Ngapain aku lahir di dunia ini? Untuk apa? Dan setelah ini aku mau kemana? Ini yang harus ditanyakan di dalam diri kita. Supaya apa? Tumbuh motivasi untuk menata diri kembali, memperbaiki diri kembali. Ini yang memang harus dimaknai bersama Bapak Ibu. Melihat bahkan Sang Buddha Gautama membutuhkan waktu yang sangat lama, dikatakan 100.000 siklus dunia. Lama sekali Bapak Ibu. Lantas kira-kira membutuhkan waktu berapa kalpa kehidupan untuk kita Bapak Ibu? Akankah kita terus berputar-putar di dalam siklus kehidupan yang dimana diliputi dengan penderitaan? Ya kalau jadi manusia. Kalau tidak jadi manusia, kalau mau di bawah manusia, kira-kira bagaimana? Nah, ini perlu untuk direnungkan bersama Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Buddha Gaya atau Bodh Gaya. Terkait dengan di sini adalah terkait dengan penyiksaan diri yang sia-sia. Guru Buddha di sini mengenalkan kepada kita. Kadang-kadang orang pesimis bahwasanya agama Buddha mengajarkan tentang penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, untuk menjadi bahagia, kita harus mengenal penderitaan dulu. Tidaklah mungkin tahu orang itu bahwa ini adalah kebahagiaan jika belum mengerti tentang penderitaan. Tidaklah mungkin seseorang mengetahui bahwa ini adalah putih kalau orang tidak pernah mengenal hitam. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan dalam kehidupan ini, dalam bentuk baik ataupun buruk, tidak terampil ataupun terampil, ingat, ini adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pernah Anda merasa kecewa atau menyesali terkait semua hal yang kita lakukan. Ini adalah bagian dari proses kehidupan kita. Mungkin dan memang di sini dinyatakan bahwa Guru Buddha telah melakukan penyiksaan diri yang dikatakan sia-sia. Tetapi tanpa adanya penyiksaan diri, tidaklah ada beliau menemukan yang disebut dengan jalan tengah. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya Dharma Sujata. Ingat, di dalam pencapaian seseorang itu memang harus ada yang mendukung. Artinya umat Buddha kepada Sangga dengan umat Buddha dan sesama umat Buddha harus mampu saling mendukung satu sama lain. Nah, ini yang bisa kita maknai dari seorang sujata. Maka tekad seorang bodhisattva ini juga harus kita miliki Bapak Ibu. Ya mungkin tidak sebesar ini tekadnya lah. Rasanya kok agak serem dengan disaksikan oleh bumi. Meskipun kulitku, uratku, dan tulangku akan musnah dan darahku habis menguap. Aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai nibbana. Wah, rasanya mengerikan sekali tekadnya. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kalau kita harus bertekad seperti ini belum siap. Kenapa? Aku masih punya istri yang cantik kok Bante. Aku masih punya suami yang ganteng, yang baik kok Bante. Aku masih punya anak-anak yang cerdas, yang baik, yang lucu Bante. Belum sampai harus di sini. Tapi setidaknya kita harus mulai mau untuk beradit tanah di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk hari ini Bapak Ibu. Tapi adalah bagian dari apa yang akan kita bawa di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Maka mulailah bertekad. Untuk apa? Mempersiapkan segala sesuatu di masa yang akan datang. Dari hari ini. Dari hari ini. Ini yang mampu kita maknai dari Bodh Gaya itu sendiri. Selanjutnya adalah Sarnat. Ya,
terkait dengan pemutaran roda dhamma. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena apa? Kita mampu mewarisi dharma yang dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan pada saat itulah terbentuknya sangga. Sebagai seorang biku, saat ini ya merasa sangat beruntung. Karena dengan terbentuknya sangga, kami bisa belajar, Anda bisa belajar. Karena sangga adalah pewaris dharma yang mampu melestarikan dharma dalam kehidupan saat ini. Di sini juga terbentuknya atau munculnya misionari-misionari Buddhis dari para siswa Buddha. Terbentuknya sangga ini karena ada 5 petapa sahabat Buddha, ditambah dengan Yasa dan 54 kerabatnya atau saudaranya atau sahabatnya yang juga menjadi seorang arahat. Sehingga beliau mampu menyebar menjadi misionari pertama yang diminta oleh Buddha untuk menyebarkan dharma. Sehingga sampai saat hari ini kita bisa mengetahui, merasakan indahnya dharma itu Bapak Ibu dan Saudara. Maka menurut saya ketika seseorang tidak mampu memanfaatkan dharma dengan baik di dalam kehidupan saat ini, saya yakin kita akan menjadi orang yang sangat merugi, tidak hanya dalam kehidupan ini, tapi kehidupan selanjutnya. Maka menurut saya ketika seseorang rajin ke wihara, ketika seseorang rajin belajar dharma, dan ketika seseorang rajin untuk memperhatikan dharma, ini menjadi poin plus untuk kita bisa mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang yang jauh lebih baik. Mungkin hari ini aku tidak sukses secara materi, mungkin hari ini aku tidak sukses mungkin dalam bentuk jasmani, tapi ketika seseorang sukses dalam bentuk spiritual, batinnya berkualitas, maka orang itu juga akan memperoleh keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah kusinara. Ya, kalau kita datang ke kusinara, ya jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bahas kusinara, ada poin penting yang akan dirasakan oleh setiap orang dan itu berbeda-beda. Mungkin di sini ada Romo Andi, ada istri dari Romo Andi dan teman-teman yang lain yang mungkin kemarin juga ke India. Mungkin tiba-tiba ada orang, ada sama Neri juga, ketika dia datang ke satu tempat tiba-tiba dia harus menangis. Menangis tanpa sebab saya juga tidak tahu. Demikian juga saya Bapak, ternyata saya sebagai seorang biku juga bisa menangis ya. Jadi di Taman Rusa Isipatana, di mana Sang Buddha mengkhotbahkan dharma pemutar roda dharma pertama kali, di situ ada ganda kuti. Ketika saya datang ke sana tahun 2018, ketika saya datang ke Taman Rusa Isipatana, rasanya tuh saya terseret dan harus menuju ke ganda kuti. Rasanya ingin berlari ke sana dan ingin segera memberikan penghormatan. Dan ketika saya meletakkan kepala saya di ganda kuti, tiba-tiba air mata pun harus mengalir. Seperti ada kerinduan yang tidak bisa saya jelaskan. Nggak tahu ada apa. Dan itu juga mungkin dirasakan oleh teman-teman yang lain. Saya di ganda kuti itu sangat luar biasa. Dan termasuk di kusinara itu sendiri. Ya artinya di sini kita mengakui bahwa adanya tumimba lahir. Ya, bahwa kita hidup ini bukan kehidupan sekali untuk kita. Tapi begitu panjang perjalanan kehidupan yang sudah kita lewati, dan ketika kita Pasiko membuktikan langsung datang ke India dan semuanya merasakan masing-masing. Ya, luar biasa. Mungkin Romo Andi ketika tidak mau membuka, kalau tangannya tidak menutup mulutnya mungkin sudah teriak-teriak, nangisnya sudah keras sekali, tapi harus dibungkam kuat karena banyak orang. Iya. Tidak tahu. Romo Andi pernah mengatakan kepada saya, mungkin di sini saya juga dulu pernah menjadi ini Bante, menjadi korban Bante. Mau dia teriak-teriak nangis di belakang saya. Ada apa ini? Ya, dia meditasi. Oh, dulu saya kayaknya di sini pernah jadi korban Bante. Ya enggak apa-apa. Namanya orang pengalamannya masing-masing dan sensasinya masing-masing. Dan itu dirasakan dan bisa dirasakan di sana Bapak Ibu. Maka kenapa Sang Buddha menganjurkan untuk itu dan kita supaya ada keyakinan yang kokoh yang tumbuh di dalam diri kita. Maka kita sebagai umat Buddha jangan iri ketika di Muslim ada bisa umroh dan ternyata kita juga bisa kok Bu umroh ya toh, dan guru Buddha menyatakan di dalam sutanya kok. Nah, kusinara di sini kata-kata terakhir Sang Buddha ini yang sangat membuat kita harus sadar betul bahwasanya para biku, sekarang saya nyatakan bahwa segala hal yang terkondisi pasti akan hancur, maka berjuanglah dengan penuh kesadaran. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau orang berpikir apa yang perlu disombongkan? Untuk apa kita harus membenci? Untuk apa kita harus
menimbulkan iri hati? Untuk apa kita harus menimbulkan prasangka yang tidak baik? Untuk apa kita tidak memanfaatkan kehidupan ini dengan baik dalam dunia ini? Hidup tidak kekal kok. Bahkan Sang Buddha sendiri pun harus mengalami hal itu. Bagaimana dengan kita? Kira-kira siap atau tidak? Yang membedakan antara Buddha dengan kita adalah Sang Buddha sudah memiliki kesiapan mental. Tidak ada penderitaan lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana nanti kalau orang mau meninggal? Aduh, hartaku di sana bagaimana? Tabunganku di sana bagaimana? Anakku nanti bagaimana? Suamiku nanti bagaimana? Istriku nanti jangan-jangan menikah lagi. Kalau masih timbul pikiran-pikiran seperti ini, kacau Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita akan terlahir di alam rendah. Maka menurut saya ketika perenungan ini di Kusinara, hal yang paling penting adalah mengingat ketidakkekalan. Bahwa hidup ini akan terus berproses. Yang perlu kita lakukan mempersiapkan mental itu untuk menghadapi perubahan ini dengan baik. Sehingga kita mampu benar-benar ya mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang ke tempat yang jauh lebih baik. Dan selanjutnya kita juga dikenalkan dengan 4 tempat mujizat. Ya. Jadi tidak apa-apa Romo, nanti sampai jam 12 tepat juga nggak apa-apa. Jadi saya tambah sedikit 15 menit lagi. Oke. Jadi 4 tempat mujizat. Selanjutnya adalah di Sawati. Di sini Sang Buddha melakukan mujizat ganda. Untuk apa tujuannya? Untuk memperlihatkan kepada kaum sesat agar apa? Memiliki pemahaman yang benar. Tapi Bapak Ibu, lantas setelah ini jangan sampai minta Bante untuk menunjukkan kesaktian. Ya ini repot Bapak Ibu. Ya, Bante coba Bante terbang, nanti tanggal 13 Bante terbang ke Medan. Ya, jadi sudah tidak perlu lagi Bante terbang. Dulu Sang Buddha menunjukkan hal itu tidak terus-menerus, tetapi memang dalam waktu-waktu tertentu agar seseorang itu mampu untuk memahami Dharma. Tidak serta-merta semua dimunculkan, tidak. Nah, jadi hal ini pun perlu kita pahami. Nah, signifikansinya apa sebenarnya di Sawati ini yang memang perlu kita bahas? Kalau terkait dengan kesaktian, lah tidak perlu dibahas lah. Tapi di sini adalah yang paling penting adalah Sudatta. Selanjutnya adalah atau dikenal sebagai Anathapindika. Selanjutnya adalah Wisaka. Ini merupakan penyokong atau orang-orang yang baik, yang dermawan, yang menyokong kehidupan Sang Buddha Gautama. Nah, kita bisa belajar dari kedua orang ini Bapak Ibu. Mungkin yang lain banyak, tapi saya mengambil 2 ini. Yang paling terkenal salah satunya adalah Sudatta, Anathapindika, penyokong fakir miskin. Ingat, di dalam Pathakama Sutta, Anathapindika itu setelah menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, beliau menjadi siswa Buddha yang setia kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kesetiaan itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai ketika dia atau seseorang mendapatkan satu masalah dalam kehidupannya dan tidak bisa diselesaikan dengan keyakinan yang dimiliki, lantas ia melihat rumput tetangga lebih hijau. Rasanya kalau saya ke sana semua bisa beres. Dan ini sering terjadi. Umat Buddha menggadaikan keyakinannya ya dengan gampangnya. Banyak sekali. Tapi tidak untuk Anathapindika. Anathapindika bertanya kepada Buddha, adakah hal-hal yang didambakan oleh umat berumah tangga di dunia ini Sang Buddha? Ada. Apa itu? Kekayaan. Yang pertama kata Sang Buddha. Yang kedua adalah reputasi yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga adalah usia panjang dan ketika meninggal masuk surga. Kalau saya tanya Bapak Ibu ingin masuk surga? Mau? Ada yang nggak mau gini kok. Ya belum saat ini Bante maksudnya. Nanti maksudnya udah tahu, berarti pikiran saya udah tahu. Nanti jangan-jangan Bante tanyanya mau berarti harus mati dulu kan begitu. Oh enggak, kebahagiaan surga tidak harus mati dulu. Ya, jadi ini. Maka untuk mencapai 4 hal itu kata Sang Buddha ada 4 syaratnya. Maka harus menyempurnakan keyakinan. Maka kesetiaan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha itu penting sebagai bentuk kesempurnaan keyakinan. Datang ke India sebagai bentuk untuk menyempurnakan keyakinan kita juga. Dan itu adalah perjalanan spiritual saya Bapak Ibu. Yang mungkin dulu saya tidak yakin, tidak tahu tentang agama Buddha. Dan saya harus tahu dengan agama Buddha. Dan saya punya tanggung jawab untuk membagikan kepada kedua orang tua saya khususnya. Karena apa? Itu semua adalah bagian dari apa yang saya lakukan, perbuatan saya Bapak Ibu.
memindahkan orang tua. Artinya saya harus tanggung jawab memberikan pengetahuan, wawasan kepada mereka tentang agama Buddha. Nah, kita harus belajar dari Sudatta itu. Menyempurnakan keyakinan itu penting. Menyempurnakan moralitas, tindak tanduk anatamidika selama hidupnya ketika berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha tidak pernah menjadi sebab makhluk lain menderita. Ingat itu. Dia sangat dermawan, cakap, kemurahan, menyempurnakan kedermawanannya, maka disebut sebagai anatamidika. Diberikan gelar anatamidika, penyokong fakir miskin. Beliau mampu membeli tanah Jetawana itu dengan memenuhi dengan lempengan emasnya, koin-koin emas. Beliau menyadari harta dunia ini tidak kekal, tidak akan kita bawa. Tapi harta yang sejati yang sesungguhnya adalah perbuatan kebajikan yang akan kita bisa bawa kemanapun kita pergi. Maka kenapa di agama Buddha diajarkan untuk berdana. Tidak bosan-bosannya setiap datang ke wihara harus marilah kita berdana. Kadang-kadang orang kok dana terus, sumbangan terus, supaya kita bisa belajar dari Sudatta. Kita baru berdana mungkin 10.000, 100.000, mungkin 1 juta. Anatamidika memenuhi koin emas seluas Jetawana dengan lempengan emas, dengan koin-koin emas penuh. Itu tidak ternilai. Ini harta sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Dan kita harus belajar dari situ. Kita harus meneladani, khususnya umat rumah tangga. Harus mulai gemar. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi yang kita tahu, kita punya kesempatan untuk belajar. Kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita punya kesempatan untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini yang kita tahu. Kita punya kesempatan. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita itu akan berakhir. Ya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam. Ini adalah perjalanan spiritual yang harus kita pahami. Aspek batinnya di sini. Wisaka juga demikian, beliau adalah termasuk penyokong pemimpin yang penderma Sang Buddha, di mana juga beliau sering membangunkan wihara-wihara juga. Ya. Selanjutnya adalah Sankasya. Wah, ini pertama sekali Bapak Ibu perjalanan kita sama Romo Heru di Delhi, dan 2016 saya tidak ke sana dan pada akhirnya saya bisa ke sana. Ternyata Sang Buddha itu luar biasa Bapak Ibu. Signifikansinya apa sih? Bakti seorang anak kepada orang tua. Bahkan ke ujung dunia pun bisa disamperi Bapak Ibu sama Sang Buddha. Untuk orang tuanya. Di surga Tawatimsa, Guru Buddha melakukan wasa. Salah satu adalah wasa yang ke-25. Salah satunya. Ya. Bahkan di surga Tawatimsa beliau mampu untuk mengajarkan dharmanya untuk ibunya. Kita bisa belajar dari Sang Buddha. Bahkan sampai sudah di surga pun disamperin. Lah ini masih di dunia Bapak Ibu, masih di rumah dengan kita, jangan diomelin. Ya, benar tidak? Jangan diomelin, jangan dimarahin. Harus disuguhkan makanan, dirawat dengan baik, ya, dihormati dengan baik, disokong dengan baik. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Maka kadang-kadang saya kalau melihat, saya diajak umat-umat, ayo Bante berkunjung ke Pati Jompo, mau nangis saya Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari cerita ini, bahkan Sang Buddha di surga saja disamperin. Biku Moggallana di neraka saja disamperin. Benar tidak? Bahkan kalau dia ada di ujung dunia, sama Sang Buddha Gautama juga disamperin. Ini sebagai bentuk bakti menurut saya kepada seorang anak kepada orang tua. Maka ketika di Sankasya pada saat itu, saya juga meneteskan air mata. Mengingat ini perbuatan saya juga luar biasa untuk orang tua saya. Artinya apa? Saya berani memindahkan mereka. Artinya saya harus bertanggung jawab mengajarkan kepada mereka. Sang Buddha saja mampu untuk mendatangi ke Tawatimsa, masa di rumah di Lampung, saya dari Jakarta nggak mau ke Lampung, maka dari pulang India saya langsung pulang ke rumah ke kampung saya. Saya ajak sama Neri untuk pulang kampung. Karena menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang anak harus punya rasa bakti itu, mengokohkan keyakinan dia dan mengajarkan ia tentang kebaikan. Ya dengan berbagai cara yang kita miliki. Bapak Ibu tentu punya caranya. Maka saya senang sekali kalau Bapak Ibu dan Saudara sebagai seorang anak dan masih punya orang tua dan mereka masih hidup, mau untuk mengajak mereka untuk datang ke wihara. Aduh susah Bante, aduh mereka kadang-kadang nggak mau Bante, aduh kadang-kadang dia memang juga cuma cuncung cep aja Bante, nggak mengenal dharma. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa, di rumah kasih nasihat. Nah Bante, tapi kadang-kadang orang tua saya kalau dikasih tahu, kamu anak kemarin sore aja ngajarin orang tua. Wong orang tua lebih banyak makan asam garamnya, pantas asam urat Bapak Ibu. Ya kan begitu. Saya itu sudah mengalami Bapak Ibu. Orang tua saya juga ngomong saya begitu. Bante,
Wong Bante itu baru kemarin ngajarin orang tua. Wong dari dulu juga kalau pasang persembahan juga harus sembelih ayam. Ya kan sekarang kita belajar agama Buddha, Bu. Itu cukup lama Bapak Ibu. Nggak butuh waktu 1 tahun, bertahun-tahun. Dan pada akhirnya bisa. Yang tadinya pakai ayam, sekarang pakai telur. Kan begitu. Yang biasanya nyembelih ayam, sekarang sudah nggak nyembelih. Setidaknya beli yang memang sudah jadi bangkai. Yang sudah yang memang sudah dalam bentuk daging, biasanya begitu. Dulu waktu awal-awal saya jadi biku, pulang ke rumah, dibelikan ayam potong dan masih hidup. Loh, Bu, ini untuk apa? Ya kan anakku pulang lah. Bante kan pulang supaya makan enak. Loh, Bu, kalau saya pulang hanya untuk supaya makhluk ini mati, lebih baik saya pulang lagi ke Jakarta. Nah, terus gimana Bante? Pulangin. Dipulangin. Tetapi sudah tak bayar, nggak apa-apa, pulangin aja. Itu pun lama sekali Bapak Ibu. Namanya orang tua kan ingin menyuguhkan sesuatu yang enak untuk anaknya. Tapi kalau saya mengiyakan, ini mendukung untuk pembunuhan. Dan selama itu kita tidak bisa belajar. Memang tidak mudah, dan itu perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk orang tua kita. Lah tapi sulit, ya namanya perjuangan untuk berbakti kan memang tidak mudah. Sang Buddha saja harus terbang kok, harus menuju ke surga Tawatimsa kok. Bahkan kalau saya katakan ke ujung dunia pun harus dikejar. Lakukan itu untuk orang tua kita. Memang guru Buddha mengajarkan tentang bakti, apalagi masyarakat Tionghoa yang memang juga diajarkan tentang bakti yang sangat luar biasa. Maka kalau saya melihat orang masyarakat Tionghoa itu rata-rata orangnya sukses-sukses dibandingkan orang Jawa. Kalau orang Jawa ditanya leluhurnya pasti nggak ada yang tahu. Tapi kalau orang Tionghoa ditanya leluhurnya dari ujung pun jadi tahu semua. Saya sering dipaksa oleh Sukong, kunjunginlah di Jawa, tanya leluhur kamu, dikumpulkan mana-mana, dari mana dulunya. Waduh sudah nggak tahu Sukong. Nah kamu cari tahu lah. Wong aku juga nggak pernah ke Jawa loh Sukong. Ya. Tapi dari itu saya bisa mempresentasikan bahwasanya pantas orang Jawa itu rata-rata banyak orang yang susah. Kenapa? Karena nggak berbakti kepada leluhurnya. Masyarakat Tionghoa bisa sukses kenapa? Karena berbakti dengan leluhurnya. Meskipun tiap pagi hanya pasang dupa, mungkin dengan mengucapkan semoga semua berbahagia, tapi itu bentuk bakti ingat kepada leluhur. Itu adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi Sankasya ini adalah menjadi tempat untuk kita mengenang kembali dan untuk memotivasi diri kita agar kita menjadi pribadi yang dapat berbakti kepada mereka, kedua orang tua kita dan para leluhur kita. Ingat ya, kita harus menyayangi orang tua kita, harus peduli dengan mereka. Jangan sampai kita hanya pintar sendiri datang ke wihara, tapi pulang-pulang nggak mau mengajarkan orang tua. Kita bisa mengajarkan orang lain Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan orang lain, tapi kadang-kadang sulit mengarahkan orang tua kita. Karena sungkan, karena mungkin sulit, tapi itulah bagian dari apa yang memang harus kita lakukan. Ini latihan kita, baik kesabaran, kepedulian kita, dan bakti kita untuk mereka. Ini poin menurut saya yang sangat penting. Saya menyadari ketika di acara Roma Heru, kenapa kok kita harus ke Sankasya, kan jauh banget, itu jauh banget Bapak Ibu. Ini pantat saya sampai sakit Bapak Ibu pinggangnya. Perjalanan jauh sekali, tapi ini menarik Bante. Oke kita datangi, waktu melihat ya ampun cuman gundukan tanah. Jauh sekali, memang belum dibangun, belum apa-apa, belum direpaikan apa-apa. Tapi ketika saya bernama sekarang memahami hal ini, loh di surga saja disamperin oleh Sang Buddha. Lah kita yang di rumah kadang-kadang kok nggak ingat. Kadang-kadang kita juga orang tua kita jarang telepon juga, jarang kasih kabar. Sang Buddha surga samperin loh. Nah, ini kan menjadi pembelajaran untuk kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah Raja Gaha. Oke, sebentar lagi. Nah, Sang Buddha di sini menjinakkan gajah yang mabuk nalagiri. Signifikasi religiusnya adalah tekad kuat bodhisatwa. Tadi Romo sudah mengatakan bahwasanya bodhisatwa Siddhartha Gautama itu ditawarin kerajaan oleh Raja Bimbisara. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia tidak tergiur untuk itu Bapak Ibu. Tidak tergiur. Maka kita juga harus sama Bapak. Ketika kita punya cita-cita luhur, ketika kita punya cita-cita memiliki keyakinan, punya tujuan di dalam meraih keberhasilan, di dalam keyakinan kita, jangan mudah diiming-imingi lah. Kadang-kadang karena sembako, karena kita sakit disamperin di rumah sakit, ya udahlah. Ada yang begitu banyak sekali. Sang Buddha itu nggak ditawarin karena nggak hanya sekedar didoakan di rumah sakit Bapak Ibu, tapi guru Buddha ditawarin kerajaan yang begitu yang luar biasa. Kalau bisa tak kasih yang lebih luas lah, nggak apa-apa, kata Raja Bimbisara. Oh enggak. Artinya tekad seorang siswa Buddha untuk mencapai keberhasilan itu harus kuat, harus kokoh. Apapun yang terjadi, baik itu tentang kesulitan, kesakitan, atau masalah-masalahnya muncul. Jangan berpikir Bapak Ibu saya menjadi umat Buddha di awal lantas semuanya berjalan lancar. Tidak. Masalah pun bermunculan begitu sangat banyak. Karena apa?
Karena memang tidak punya pemahaman untuk menyikapi setiap hal yang terjadi dalam setiap kondisi, termasuk masalah keluarga dan sebagainya, karena orang tua saya juga tidak punya pemahaman, sehingga menyikapi itu juga sulit. Tapi dengan keuletan, dengan kesabaran, dengan tekad yang kuat, kita mampu untuk mengatasi itu semua. Sehingga mampu bertahan hingga sampai saat ini. Nah, ini yang harus kita munculkan. Seperti halnya tekad bodhisatwa ketika bertemu dengan Raja Bimbisara. Selanjutnya upaya Dewadatta untuk membunuh Sang Buddha. Di dalam setiap perjalanan kehidupan, untuk meraih kualitas kehidupan, itu memang banyak rintangannya, Bro. Bahkan menjadi Sang Buddha Gautama sendiri sudah menjadi Buddha, masih harus mendapatkan rintangan yang begitu banyak. Difitnah oleh cinca, harus mau dibunuh oleh Dewadatta, ya, dan sebagainya. Begitu banyak hal yang terjadi, termasuk gajah yang mabuk ini dibuat oleh Dewadatta agar mampu membunuh Sang Buddha. Tapi Guru Buddha dengan cinta kasihnya. Nah, Guru Buddha selalu mengajar kita tentang cinta kasih dan kasih sayang. Ini luar biasa, mampu untuk melewati semua. Maka menurut saya, segala rintangan apapun yang kita temui dalam kehidupan saat ini, untuk mencapai satu tujuan yang kita miliki, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bentuk kehidupan spiritual, maka menurut saya, kita harus mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang itu. Apapun yang terjadi, orang mencela saya, kembangkan cinta kasih. Orang menghina saya, kembangkan cinta kasih. Orang memusuhi saya, kembangkan cinta kasih. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Dengan demikian kita akan menjadi semakin kuat dan semakin ringan di dalam menjalani setiap proses yang kita lakukan. Selanjutnya di Rajagaha, inti ajaran Buddha juga disampaikan oleh Guru Buddha di bulan Maga Diweluwana. Nah, ini juga yang penting. Guru Buddha memiliki pesan spiritual yang sangat luar biasa. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak berbuat jahat, memperbanyak perbuatan baik, dan mensucikan hati dan pikiran kita. Nah, ini yang harus senantiasa kita ingat benar-benar. Maka ketika ingin bertindak, Guru Buddha mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Kita harus mengendalikan diri, memiliki hiri dan otapa, rasa malu dan takut untuk berbuat jahat dan akibat perbuatan jahat. Ya. Selanjutnya adalah terkait di Wesali. Ya. Di mana sekelompok monyet menggali sebuah kolam dan beliau berderma madu, semangkuk madu kepada Sang Buddha. Ingat, monyet saja bisa berdana loh. Kadang-kadang umat Buddha disuruh berdana masih ngomel duluan. Nah, ini kan maksudnya belajar dari sini juga hal yang penting, Bapak Ibu. Ya, tapi keseringan Bante. Kemarin baru Kuan Im Sejit, sebentar lagi sudah cengbeng, habis cengbeng nanti apalagi, nanti ulambana lagi, kok dana terus Bante. Belum hari Minggu datang ke wihara, dikira nggak susah apa Bante? Ya kan, tahu sudah habis Covid, ya kan, usaha juga menurun. Ya, ini Bante juga memahami sebenarnya. Ya. Maka Sangha tidak pernah menuntut umat untuk berbagai hal. Tetapi menurut saya, kalau kita belajar dari sini atau belajar dana itu, ya, upaya untuk mengkikis keserakahan dalam kehidupan kita. Dana, perbuatan kebajikan juga merupakan pintu awal untuk memasuki Dhamma, Bapak Ibu. Ya, pintu awal untuk memasuki Dhamma. Maka menurut saya dana itu sangat penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena untuk menjadi sukses, seseorang tidak cukup dengan bekerja keras. Saya katakan, seseorang untuk memperoleh buah, ya, maka dia harus menanam. Menanam adalah perbuatan kebajikan. Ketika kita menanam benih mangga, buahnya akan mangga. Menanam benih itu adalah perbuatan kebajikan. Kerja kerasnya apa, Bapak Ibu? Memastikan ia mendapatkan sinar matahari, memberikan pupuk yang cukup untuk benih itu, lalu juga merawat benih itu dengan baik, memberikan air yang cukup juga untuk benih itu, supaya dia mampu bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah. Jadi kalau seseorang itu hanya bekerja keras saja, itu tidak cukup. Butuh perbuatan baik. Ya, butuh perbuatan baik sebagai bentuk awal untuk menanam benih. Kerja keras adalah menyirami, memberikan pupuk, merawat, bahkan memastikan ia mendapatkan sinar matahari. Ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Maka kadang-kadang Bante, aku sudah bekerja keras, semua hal segala upaya sudah aku lakukan, tapi kok saya nggak sukses, Bante? Kenapa Bante bisa terjadi? Karena kadang orang lupa untuk berbuat
baik. Maka penting untuk berbuat baik. Dan disinilah, di Waisali inilah, khususnya untuk para wanita, ya, termasuk sama Neri, ya, Sang Buddha mengizinkan wanita untuk masuk, ya, ke dalam sang sangga. Ini adalah atas permohonan Ananda kepada Sang Buddha. Dan ternyata wanita bisa. Jadi wanita tidak hanya bisa masak, tidak hanya mengurusi anak, tetapi ternyata bisa turut serta melestarikan dharma dan meningkatkan kualitas batinnya hingga mencapai tingkat kesucian. Jadi setelah hari ini Bapak Ibu, khususnya yang masih muda-muda, Bante habis ini aku ingin jadi samaneri, pasti diterima. Ya? Siap? Waduh, belum. Iya. Jadi ini yang tentunya ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara terkait dengan signifikansi religius, terkait dengan perjalanan spiritual saya sebagai seorang non-Buddhis dan menjadi Buddhis, dan ternyata dari setiap perjalanan yang saya lakukan ini ya mampu menguatkan keyakinan saya, menambah semangat baru untuk saya, semakin memahami ya terkait dengan hakikat kehidupan, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Maka mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Tepuk tangan untuk Bante Nata, luar biasa sekali ya. Jadi sudah sangat sangat komprehensif ya. Udah cocok lah untuk dokter ya. Ya betul ya. Nah jadi udah sangat komprehensif, sangat jelas ya yang dijelaskan Bante dari mulai latar belakangnya, dari mualaf. Ini kalau bicara di lintas agama, mualaf ini nanti jangan jadi masalah ya. Kita kalau lingkungan sendiri gak apa-apa. Ya, jadi dari Bante yang seorang katakanlah mualaf ya, dari non-Buddhis dan jadi Buddhis bahkan menjadi biku. Dan tentang perjalanan India itu tadi lengkap sekali. Dari selama ini kan kita hanya mengenal 4 tempat suci ya, tapi ketika kita tiba di India, kita selalu diingatkan ada 8 tempat suci. Dan ini bukan hanya di India. Ini banyak orang pernah mengatakan kepada saya Bante gini, itu mah orang India pinter-pinternya mau dagang aja jadi ke empat tempat suci itu. Enggak. Sebenarnya Candi Borobudur pun ya kalau menurut penelitian Pak Hudaya, Pak Dr. Hudaya Kandajaya, di Candi Borobudur itu pun dirancang oleh pencipta Borobudur itu 8. Kalau di Tantra mereka itu membuat simbol-simbol stupa. Stupa yang seolah-olah kelihatannya sama tapi berbeda ya, reliefnya dan apanya dan bentuk-bentuknya berbeda. Dan teman-teman kita di Tantra itu membuat 8 jenis stupa yang menandakan 8 tempat suci itu, 8 tempat suci yang tadi Bante sudah jelaskan. Nah di Borobudur itu mengakomodasi 8 bentuk stupa tadi. Nah jadi sejak zaman Borobudur pun di Indonesia, di Nusantara, bukan Indonesia, Nusantara sudah mengadopsi 8 tempat suci yang dijelaskan oleh Bante. Ya, jadi ini juga bukan dari orang India yang ngada-ngada dan luar biasa ya sebenarnya. Makanya tadi Tika sampaikan kita memang harus mempunyai tekad yang kuat untuk bisa ke India untuk meningkatkan ya, memberikan penghormatan terutama. Romo Andi sampai itu di mana saya lupa ya. Waisali ya. Oh ya di Waisali ya, yang tadi ketinggalan ceritanya Bante, yang sakit, yang korban ketinggalan. Lanjutkan Bante, yang korban Bante tadi Waisali keloncatan satu yang penyakit itu Bante, yang dicawi. Oh iya. Bante tadi ketinggalan loncat satu. Nah ini belum dibahas. Sorry. Nah ini. Ya. Nanti aja ya. Oke, jadi Waisali ya ini ya, Romo Andi sampai termehek-mehek gitu kan. Kalau saya termehek-meheknya di gurpa naik ke puncak gunung yang diyakini Bante Mahakasapa ini melakukan tekad akan menunggu Buddha Maitreya, yaitu tingginya 1.800-an anak tangga. Itu luar biasa ya. Nah oke, jadi saya mengutip sedikit aja buku ini karena saya diminta untuk mengutip. Tadi Bante menjelaskan, saya menambahkan sedikit aja tentang kekayaan. Ada orang merasa bahwa Buddha ini hanya mengajarkan tentang spiritual, hanya kepada para monastik. Kita perumah tangga itu cocok nggak sih beragama Buddha? Dan seolah-olah ada orang juga mengatakan Buddha ini anti kemapanan. Buddha ini tidak menginginkan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya menjadi yang kaya. Ternyata Buddha itu tidak seperti itu ya. Di buku ini dijelaskan dengan sangat baik. Ya, dijelaskan dengan sangat baik. Nah, ini nasihat yang diberikan Buddha mengenai kekayaan materi adalah contoh yang bagus dalam hal ini. Jadi orang yang mengumpulkan kekayaan secara sah dan tanpa merugikan orang lain dan dalam melakukannya membuat dirinya sendiri bahagia dan terpenuhi, membaginya dengan yang lain,
melakukan perbuatan baik menggunakan tanpa keserakahan atau kegila-gilaan sesaat, menyadari keterbatasan dan mengingat pertumbuhan spiritualnya sendiri adalah terpuji dalam semua hal itu. Ini ada di Anguttara Nikaya 5 181 ya. Dan kemudian disampaikan lagi oleh Buddha, dengan demikian para hartawan dapat terpuji. Ya, jadi jangan seolah-olah merasa orang kaya itu dimusuhi oleh Buddha, dan Buddha tidak setuju atau anti kemapanan atau anti kekayaan, enggak. Nah, dengan demikian para hartawan dapat terpuji terkait dengan cara mereka memperoleh kekayaan, cara mereka menggunakannya, dan sikap mereka terhadapnya. Nah, ini dia, ini poinnya. Tadi Bante sudah menjelaskan kepada kita, untuk sukses ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah canda, yang kedua itu adalah cita, yang ketiga itu adalah wirya, yang keempat adalah wimamsa. Ya, luar biasa sekali. Ya, jadi ini banyak referensi-referensi yang menarik di buku ini yang bisa Bapak Ibu baca sebenarnya tentang perjalanan. Memang buku ini Bante Dhammika itu selalu out of the box. Saya suka mengatakan Bante Dhammika ini out of the box. Saya pertama kali mengenal buku Bante Dhammika itu bukunya adalah The Broken Buddha. Nanti mungkin pernah membacanya ya, The Broken Buddha. Buku itu sangat kontroversi. Karena biku Bante Dhammika ini kan sebenarnya adalah tradisi Theravada, tapi beliau itu menulis banyak sekali poin-poin tentang praktek-praktek Theravada yang tidak baik. Ya, jadi buku itu benar-benar kontroversi banget sampai pernah ditarik dari percetakan kalau nggak salah. Nah, jadi ini buku kedua, bukan buku kedua, ini buku yang nggak tahu keberapa, saya lupa. Bante Dhammika banyak sekali buku-buku yang bagus. Karania banyak sekali menerbitkan buku-buku Bante Dhammika. Salah satunya itu ya good question, good answer ya. Itu buku juga sangat bagus. Dan ini juga wajib sebenarnya kita baca Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu belum pernah ke India, buku ini boleh dibaca. Ini adalah sudut pandang Bante Dhammika dari sudut pandang beliau dan disertai dengan data-data yang jelas. Banyak sekali tulisan-tulisan di sini ini yang mengganggu pikiran saya. Selama ini kita membaca sejarah, kita membaca kronologi hidup Buddha, kita juga sudah ke India menyaksikan sendiri. Tapi setelah membaca buku ini ternyata ada input-input yang menarik yang membuat kita berpikir dengan lebih, yaitu wimamsa tadi, mengevaluasi. Ya, pengetahuan kan berkembang terus. Ya, dan luar biasanya itu memang India ini boleh dikatakan adalah sebuah tempat yang India Utara khususnya ya, yang Buddhist sektor ini adalah didukung oleh British Archaeology. Jadi mereka itu benar-benar data-datanya sangat jelas. Seperti Kapila Wastu, di buku ini juga dituliskan perbatasan India dengan Nepal, berlatar belakang gunung Himalaya. Jadi kita kalau sampai Lumbini kalau nggak salah pagi itu 8 derajat. Nyaman bener. Nggak terlalu dingin tapi nyaman sekali. Ya, jadi ternyata itu benar-benar terbukti ya. Jadi silakan dibaca. Dan yang buku ini yang menarik sekali adalah yang saya paling suka itu adalah di belakang. Di belakangnya itu ada lampiran. Ini lampiran biasanya nggak penting, malah di buku ini menjadi hal yang sangat penting. Lampiran tentang nama-nama tempat kota besar dan kecil yang disinggahi Buddha, baik nama dulu maupun sekarang. Tadi Bante menjelaskan tentang Raja Graha. Saat ini di India tidak ada lagi Raja Graha, tapi namanya adalah Rajgir. Di Buddhis, di Sutta banyak ditulis tentang Benares. Ya, Buddha mengajarkan Dharma pertama kali di Sarnath itu adalah di Benares. Saat ini tidak ada lagi Benares, tapi namanya Varanasi. Dulu pernah bernama Varanasi. Sawati sekarang juga sudah tidak ada lagi, ya, tapi sekarang udah gantinya Strawasti. Ya, jadi ini buku Bapak Ibu patut membaca. Tadi saya ralat sedikit, sorry, yang dibikin bonus itu bukan buku ini, tapi buku ini. Ini buku ini tidak kalah menariknya. Tadi di awal Bante sudah menjelaskan, Bante berpartner dengan Bante Wajiramedi untuk membahas tentang apa Bante? Tentang merawat cinta ya. Atau buku apa ya? Buku Bante Wajiramedi ini juga sangat menarik. Beliau ini tradisi Theravada tapi menuliskan dengan gaya yang sangat manusiawi. Makanya saya berbahagia sekali Bapak Ibu ya dibesarkan dalam komunitas Budayana. Ya, jadi kita tidak hanya tendensius ke salah satu tradisi, tapi kita belajar tradisi Theravada seperti apa, Mahayana seperti apa, Vajrayana seperti apa. Ketika kita membaca sesuatu, kita mengunjungi sebuah tempat. Kalau kita mau jujur ya, kita ke India hampir jarang menemukan ornamen-ornamen tradisi Theravada. Buat gaya yang begitu mewah, tradisinya adalah lebih cenderung adalah Vajrayana. Di situ banyak tulisan Om Mani Padme Hum-nya, ya, terus model-model stupikanya itu juga tradisi Tantra atau Mahayana.
Ya, jadi kita bisa melihat dengan lebih wawasan yang lebih luas. Oke, saya tidak mau banyak bicara. Silakan, Anda tentunya banyak pertanyaan untuk Bante Badranata Tera. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Sebutkan namanya, Pak, ya, biar kita kenal sekalian. Selamat siang, Bante. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Pak. Saya Bambang Hermawan. Mendengarkan cerita Bante tadi, kalau back to 2016 ya Bante, waktu 2006, waktu Bante pindah jalur, mohon maaf, bukan mau mengintrogasi, tapi sebenarnya ingin belajar sesuatu. Kenapa? Karena momen pindah jalur yang Bante ambil, yang Bante decide, apakah ada perbedaan habit ke internal sendiri, ke diri sendiri, atau habit ke eksternal yang Bante rasakan? Terima kasih. Oke. Silakan, Bante. Oke, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini pertanyaan ini juga menjadi satu awal kenapa menjadi semakin yakin saya berada di dalam agama Buddha. Pada saat awal di mana saya memutuskan, itu saya ingat sekali, masih kelas 3 SMP akhir, saya memutuskan untuk belajar agama Buddha. Pada saat itu saya masih harus meminjam buku parita dari teman-teman saya. Jadi karena memang tidak bisa belajar secara terbuka, saya selalu membaca buku parita di kamar. Pada saat itu saya membaca tentang Karanemita Sutta. Saya di sini jadi menjadi sadar bahwasanya setiap makhluk itu mendambakan kebahagiaan. Juga tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin hidup menderita. Dan di Karanemita Sutta itu saya mendapatkan satu pencerahan bahwasanya untuk memperoleh satu kebahagiaan kita tidak harus membuat makhluk lain menderita. Ini yang membuat saya menjadi sangat yakin kepada agama Buddha, bahwasanya itu yang menyentuh hati saya pada saat itu, selain di mana saya ingin memberikan jalan untuk ayah saya. Yang menyentuh saya adalah di dalam agama Buddha mengajarkan cinta kasih yang begitu sangat luar biasa. Dan ini yang tidak saya dapatkan di tempat sebelumnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang saya rasa di setiap kita hadir ke wihara, pola pikir umat Buddha adalah pola pikir terkait dengan bagaimana ia mampu untuk menumbuh kembangkan cinta dan kasih sayang. Sehingga ini yang membentuk satu kebiasaan baru seseorang untuk mampu saling menghormati satu sama lain. Tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Juga tidak harus menginjak orang lain untuk kita menjadi lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini yang menurut saya membuat saya menjadi semakin mantap berada di dalam agama Buddha. Dan itu ketika saya membaca terjemahan dari Karanemita Sutta. Padahal pada saat itu saya masih SMP, Romo. Memang saya tidak tahu kenapa saya harus memilih agama Buddha. Dan kenapa saya tidak pernah malu ketika saya dicela, ketika saya dihujat, ketika saya dimarahi oleh teman-teman saya. Dan tidak pernah namanya kok saya jatuh atau down, benar-benar malu sama teman, tidak ada. Tapi dalam hati saya hanya ingin membuktikan, pasti akan saya buktikan. Hanya kata-kata itu yang muncul dalam diri saya. Jadi itulah perbedaan secara internal yang saya rasakan ketika saya mengenal ajaran Buddha dan semakin belajar Dharma, saya mampu menghargai orang lain. Saya mampu untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain. Maka kenapa ketika saya menjadi seorang samanera, saya ingat sekali, mungkin samaneri Wajira tahu karena beliau juga sudah cukup lama jadi samaneri. Ketika saya jadi samanera awal, hampir 161 wihara di Lampung itu saya kunjungi, Romo. Mungkin samanera juga tahu, saya sering naik ojek, naik angkot, naik bus. Bahkan kalau saya teman-teman sampai jual handphone untuk kunjungan ke wihara-wihara. Ini karena bentuk kepedulian dan rasa cinta kepada umat Buddha pada saat itu.
Padahal kalau dipikir pemahaman Dharma belum banyak Bapak. Tapi kepedulian itu tumbuh, rasa cinta kasih itu tumbuh. Dan itu yang membentuk saya pada saat itu. Ya, kenapa harus mampu bertahan hingga sampai saat ini? Ya, kenapa harus semakin kuat untuk belajar Dharma? Ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri saya secara internal. Tumbuh, ya, tumbuh dengan sendirinya yang melalui belajar dan praktek. Maka ketika saya datang di Tangerang 2016 saya masuk Tangerang Romo. Pulang dari Myanmar menuju Wasa di Palembang dan pada akhirnya saya masuk ke Tangerang. Ya mungkin teman-teman Romo-Romo ketika saya diundang jarang rasanya saya menolak Bapak Ibu. Karena kalau di Lampung itu kayaknya sopir angkot, sopir ojek itu sudah paham sekali. Pak Biksu kok berangkat sendiri, kok naik ojek, itu sudah biasa Bapak Ibu. Nah jadi kepedulian itu yang membentuk diri saya. Sehingga secara internal perbedaan itu tumbuh karena adanya cinta kasih dan kasih sayang yang diajarkan oleh Guru Buddha. Dan itu tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Ya Romo, terima kasih. Ya, cukup Pak Bambang? Apa mau ditambahkan? Tentunya Bante punya satu tekad yang sangat kuat. Waktu terdahulu mungkin dikenalnya dengan kun fayakun. Pertanyaan selanjutnya adalah kun fayakunnya berubah enggak? Kun fayakun. Berubah. Yang terjadi terjadilah. Iya, oke. Ya, tapi kan sebenarnya kalau kita pandang secara Dharma saat ini terkait dengan, mohon maaf, yang terjadi dan terjadilah, bahwa segala sesuatu kan memang ya dipelopori oleh pikiran kita sendiri. Maka sesungguhnya hal itu pun kalau dipandang secara Dharma, ya memang benar. Segala sesuatu yang kita pikirkan adalah pelopor, pemimpin, pendorong, dan pembentuk segala sesuatu. Jadi kun fayakunnya berubah nggak Bante? Yaitu mulai dari pikiran. Bagaimana kita mulai mampu untuk membenahi secara bijaksana dari pola pikir kita itu sendiri. Yang tadinya mungkin kita harus, ya mohon maaf, bahwasanya berdoa, meminta dan sebagainya. Tapi ternyata dalam konteks Buddhis, Guru Buddha tidak mengajarkan akan hal itu. Maka yang saya katakan, setelah masuk ke agama Buddha, bukan apa yang bisa aku dapatkan dari Romo Jimmy, bukan apa yang bisa aku manfaatkan dari Romo Heru, tapi apa yang bisa aku bagikan, apa yang bisa aku berikan. Itulah yang muncul sesungguhnya yang harus ada di dalam pikiran kita. Maka kun fayakun itu dalam bentuk bagaimana kita mampu untuk melakukan kebajikan, ya baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan, dan itu yang akan menjadi sesuatu hal yang terjadi. Ketika sesuatu yang terjadi adalah hal yang baik, maka yang muncul juga akan hal yang baik pula. Ya. Jadi tentu memang tidak mudah Romo. Memang itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, bahkan 10 tahun saya menjadi biku itu pun juga ya membutuhkan masih terus bergelut dengan kondisi itu. Ya. Tapi ini adalah salah satu perjalanan spiritual yang menurut saya sangat menarik. Terlebih ketika saya diajak oleh Romo Heru untuk berkunjung ke India. Ini kan suatu pembuktian yang sangat luar biasa yang juga mampu menguatkan saya. Kenapa saya harus berada di posisi seperti ini dan menjadi umat Buddha. Dan itu saya jawab ketika saya berkunjung ke India. Ya, Romo, terima kasih. Iya, menarik ya. Tepuk tangan untuk Bante Nata ya. Memang kalau kita memperdebatkan ajaran agama lain dengan agama Buddha ini kadang susah ketemu. Karena ajaran agama Buddha ini adalah agama bumi. Kalau dalam psikologis gitu kita mengatakan agama bumi, erdi. Kalau agama yang di luar Buddhis itu adalah agama langit, agama perwahyuan. Jadi yang intinya itu adalah yang tadi Bante sudah jelaskan dengan sangat baik adalah Buddhis ini lebih inside out, lebih dalam keluar. Ya, buktinya adalah compassion dengan wisdomnya kan. Kalau yang di langit, ya namanya juga agama langit kan, perwahyuan dari outside in. Jadi kembali lagi sebenarnya ya saya salut dengan Bante Nata ya selama ini saya 12 hari dengan beliau nggak pernah membahas sesuatu yang jelek tentang yang lama. Ya pindah itu karena ketidakcocokan dan merasa lebih cocok dengan yang sekarang ini dan tetap menguatkan keyakinan dalam yang ketemu ini. Jadi ini adalah satu hal yang juga sangat baik ya dan saya juga sebenarnya kurang suka dengan hal-hal tertentu yang misalkan ada orang pindah,
orang pindah jalur, tadi bahasanya Pak Jimmy langsung bercerita tentang hal-hal yang negatif di sebelumnya. Itu yang saya juga sebenarnya kurang cocok dengan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu pas bulan puasa nanti pulang ke kampung atau mungkin berkunjung di tempat saya, di rumah masih ada yasinan Bapak Ibu. Masih bisa buka bersama dengan saya. Ya. Bagi umat Buddha yang lain mungkin, loh Bante sudah jadi umat Buddha kok masih harus ada yasinan, masih harus ada buka bersama di rumah, nanti Bante pindah lagi loh. Tidak. Tapi memang saya juga sering duduk bersama dengan Pak Kiai saya, ya, Ibu Hajah saya juga sering masih berkumpul, dan teman-teman semuanya juga masih harus berkumpul. Jadi menurut saya keyakinan tidak menjadi satu benteng atau membatas kita untuk lantas menimbulkan kebencian atau merubah segala sesuatu. Tapi saya tidak di situ. Biarkan mereka membenci saya, dan itu yang diajarkan oleh guru saya, Suhu Secing. Suhu saya selalu mengajarkan bahwasanya biarkan orang membenci, tapi kamu tidak usah. Kamu harus mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Dan itu pun yang aku lakukan. Dan itu yang mampu sehingga kita mampu untuk saling bersama, mendukung bersama, mengayomi bersama meskipun berbeda. Sehingga keharmonisan, kekeluargaan itu tercipta. Dan saya setiap hari puasa, saya ngomong sama ibu saya, Ibu siapkan untuk buka bersama. Undang teman-teman pondok untuk datang. Ya mungkin Pak Kiai semua untuk datang. Mereka mau yasinan Bante? Boleh silakan. Nanti saya duduk di sampingnya. Jadi saya selalu melakukan hal itu. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang baik. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Nata ya. Oke, masih ada waktu sedikit. Jadi ini cerita berbagi ini menarik sih. Sebenarnya ada tentang berbuat baik ini ada 5U nih kalau saya ingat nih. Ada 5U. Tadi Bante sudah saya hanya menyimpulkan aja ya. Yang pertama itu adalah mau. Ya, kalau mau berbuat baik atau berdana atau berbagi harus mau. Yang kedua harus mampu. Kalau mau aja gak mampu susah. Yang ketiga itu harus punya ilmunya. Gimana cara berbuat kebaikan tersebut atau gimana cara berbagi. Kalau kita pulang misalkan contoh nih dibagi buku nih, kalau saya kasih ke Pak Bambang, nih Pak ambil, ya pasti orang nggak happy ya, padahal niatnya baik gitu kan. Nah itu ilmunya. Yang keempat itu adalah punya waktu. Nah ini yang susah nih, orang modern ini sekarang kan suka mengatakan, oh saya nggak punya waktu. Ya manusia itu, waktu itu kita yang atur. Saya dulu dicerahkan tentang waktu ini, saya dicerahkan oleh Pak Sudamek AWS, ya CEO Garuda Food pada waktu itu. Pada sekali beliau telepon saya bilang, aduh sorry Pak, saya nggak punya waktu. Pak Damek cuma ngomong satu hal aja, waktu itu manusia yang atur. Nah, jadi kembali lagi, mau apa mampu, mau nggak? Kalau nggak mau, tidak akan pernah ada waktunya. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya, ya tadi mau, mampu, ilmu, waktu. Yang kelima tidak kalah pentingnya adalah sangu. Harus punya sangunya. Kalau nggak punya sangunya susah berbuat kebajikan ya. Jadi ini tadi umat Buddha nih maaf Bante, ketika membaca Mahaparinibbana Sutta juga harus muncul kebijaksanaan ya. Jadi kalau cerita tentang perubahan dan ketidakmelekatan, ini kadang-kadang kalau ditafsir dengan ekstrim itu bahaya juga Bante. Saya pernah ketemu orang tua ya, anaknya saking dia mengatakan ketidakmelekatan, anaknya juga diajarkan seperti itu, yaitu pen hilang, buku hilang, ya, kepala kalau nggak nempel juga hilang, gitu kan. Akhirnya dia cerita kepada saya, oh nggak apa-apa Her, anak saya kan mempraktikkan ketidakmelekatan. Saya bilang itu bukan ketidakmelekatan, tapi ketidakpedulian. Buddha mengatakan kita yang pertama utana sambada, kita harus penuh semangat untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua jangan lupa araka sampada, kita harus merawat apa yang sudah kita dapat kan. Ya bukan karena wah perubahan, ketidakmelekatan, istri mau pergi gak apa-apa, silakan, ketidakmelekatan, anak nanti mau seperti apa gak apa-apa, ketidakmelekatan, toh karmanya dia, nggak seperti itu juga ya, harus lebih bijak dalam membaca. Makanya ajaran Buddha ini untuk orang yang cerdas, ya serius. Kalau orang yang kurang cerdas ini belajar Buddhis ini suka nanti punya persepsi yang aneh, ya itu contohnya kan gampang mengatakan banyak belajar banyak lupa, sedikit belajar sedikit lupa. Kalau gitu nggak usah belajar, gak ada yang dilupain. Itu kan persepsi aneh ya. Oke lanjut Pak, nanti baru diserahkan ya Pak Bambang. Kami juga punya oleh-oleh dari Bante dan saya juga ya. Oleh-oleh liontin dari Pot Gaya. Harganya nggak seberapa duit tapi nilainya yang mahal dari Pot Gaya. Ini belinya gak jauh dari Candi Pot Gaya itu. Silakan tadi Romo, ini sahabat lama saya nih. Ya silakan Pak. Sudah lama sekali nggak ketemu, ini kemana aja ini orang? Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Oke.
Boleh saya bertanya dengan 4 pertanyaan Bante? Namanya siapa dulu biar tahu. Oh ya sorry, saya Wongso ya Bante. Jadi begini Bante. Wongso. Oke. 4 pertanyaan ya. Sorry. Jadi begini Bante. Di dalam perjalanan hidup saya menjalanin di Buddhis ini ya Bante ya. Banyak hal yang saya melihat dan juga banyak hal yang saya rasakan. Suka duka. Hanya saya merasakan apa? Makin saya mendalamin yang namanya Buddha, makin saya marah sedih Bante. Kenapa? Merasa apa? Sedih. Sedih. Iya, sedih dalam artian ada 2 hal. Kadang-kadang bisa ketawa, kadang-kadang bisa menangis. Nah itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya ini pertanyaan saya begini Bante ya. 1, apa bedanya realitas dan religius? Realitas dengan religius. Oke, dari sisi Buddhis ya. Terus yang kedua, mohon maaf ya Bante, saya tulis sampai saya takut lupa. Bagaimana dengan orang yang berdagang makhluk hidup? Berdagang. Berdagang ya. Sekarang ini banyak yang memelihara ya pet shop lah istilahnya begitu ya. Mohon maaf ya nanti saya tanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menciptakan umat Buddha hidup berdampingan dengan dalam tanda kutip itu tridharma. Terus yang keempat, Sorry, apa tadi pertanyaan? Hidup berdampingan dengan tridharma. Tridharma itu maksudnya apa? Jadi ada aliran Tao, ada aliran Tao ya. Buddha, oke, Oke. dan juga Saya kira Tridharma. Konghucu. Soalnya kalau kita orang pendidikan Tridharma beda lagi ceritanya. Oke. Oke, dengan Samkau ya. Ya. Terus yang keempat, bukti yang untuk meyakinkan umat yang berbeda dengan keyakinan itu secara mudahnya itu bagaimana, Bante? Sorry, yang keempat tolong diulang Pak. Bukti yang meyakinkan umat yang berbeda dengan keyakinan bagaimana? Salah satu contoh ya Bante. Maksudnya gimana? Gini, saya ambil contoh begini. Saya pernah ngalamin pada saat itu di dalam umat Buddha sendiri itu kan banyak sekali pertentangan. Lalu tiba-tiba saya ditanya sama teman saya yang beragama lain. Dia bilang, kenapa ya selalu ribut? Nah itu. Oke. Mohon penjelasannya Bante. Terus pertanyaannya apa budaya. tentang ini? Yang keempat tadi pertanyaannya apa? Bukti untuk meyakinkan kita sebagai umat Buddha supaya berbeda dengan keyakinan itu bagaimana? Maksudnya gimana ya? Saya nggak nangkap ya. Oke, nangkap ya Bante ya. Oke, makasih Bante. Namo Buddhaya Bante. Bante sudah nangkap yang penting. Kalau saya nggak nangkap apa? Silakan Bante, ada 4 pertanyaan. Oke, Realita luar biasa. dengan religius. Itu dulu. Oke, kasih hapus dulu dong untuk Iya dong. Pak Wongso. Luar biasa terkait dengan realitas dan religius dalam agama Buddha. Ya, ini cukup menarik sekali menurut saya. Kalau kita berbicara terkait dengan realita, artinya tentang kenyataan kehidupan, memang kan kita cukup jelas di mana khotbah pertama Sang Buddha ya mengajarkan kita tentang yang pertama tentang duka, tentang penderitaan atau ketidakpuasan. Ini adalah realita kehidupan. Maka tadi Pak Wongso mengatakan, kenapa dalam kehidupan ini semakin saya belajar Dharma, kok saya kadang masih harus menangis dan tertawa. Dan itu adalah realita kehidupan. Bahwa dualitas, ya dualisme kehidupan, ya mengajar kita tentang apa? Ya ada sedih, ada bahagia, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicela. Ini adalah memang kenyataan kehidupan yang memang harus kita pahami. Ya. Terkait dengan religius bagaimana Bante? Religius atau terkait dengan spiritual kehidupan. Religius itu digunakan untuk memahami realita kehidupan itu sendiri. Untuk mengatasi ya tentang realita kehidupan itu sendiri. Maka kenapa guru Buddha di dalam awal menunjukkan terkait dengan duka sebagai realita kehidupan agar kita mampu menggunakan dharma ini ya secara spiritual dalam bentuk religius kehidupan adalah untuk mengatasi terkait dengan realita ini. Mengatasi dalam bentuk apa? Bagaimana kita mampu untuk menerima atau meningkatkan kedewasaan mental kita sehingga ketika Pak Wongso merasa sedih mampu menyadari bahwa kesedihan ini juga tidak kekal. Ketika Pak Wongso merasa bahagia lantas dia tidak terlena akan kebahagiaannya
dengan menyadari bahwasanya kebahagiaan ini juga tidak kekal. Nah, dengan demikian inilah konteks religiusnya. Karena kita memahami dharma, karena kita belajar dharma dengan baik, sehingga kita bisa mengenal sebab duka itu sendiri. Mengenal realita kehidupan itu sendiri dan sebabnya. Dan saya rasa apa yang dialami adalah sesuatu yang alamiah, yang wajar terjadi. Memang itu adalah kenyataan kehidupan. Tetapi dengan semangat Pak Wongso yang sudah mulai belajar dharma, mungkin di dalam tahap awal mengalami kebingungan, kenapa aku harus bersedih, kenapa aku harus bahagia, kenapa aku harus untung, kenapa aku harus rugi, kenapa aku dipuji, kenapa aku dicela. Dengan praktek dharma inilah kita mampu untuk mengelola segala realita kehidupan itu dengan sebaik mungkin. Maka menurut saya belajar dharma ini sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas mental kita, kedewasaan mental kita, agar kita jauh lebih terampil untuk menanggapi, untuk mengelola ya, setiap hal yang muncul dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, perdagangan makhluk hidup. Memang sekarang juga banyak sekali terjadi. Yang perlu dipahami bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini pasti ada resikonya. Ya. Mau berdagang makhluk hidup, mau berdagang yang lainnya, memang segala sesuatu ada resikonya. Di dalam Anguttara Nikaya 5 dijelaskan ada beberapa hal memang yang tidak diperkenankan. Ya, yaitu seperti halnya berdagang senjata, berdagang bom, berdagang racun, ya. Termasuk adanya berdagang makhluk hidup. Nah, tetapi kita juga harus melihat secara bijaksana. Apakah ketika burung kenari kita lepas lantas hidup? Karena sekarang sudah banyak peternakan. Belum tentu dia bisa mencari makanan sendiri. Karena memang sudah dikelola, sudah mungkin juga dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam bentuk peternakan sendiri. Apakah misalkan kucing atau mungkin mohon maaf anjing yang memang sudah dari tahap prosesnya memang sudah dipelihara, dari induk ini sudah dipelihara, apakah dia benar bisa memperoleh makanan secara baik dan mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan ketika dia dipelihara oleh seseorang? Nah, artinya kita juga harus melihat dari sisi yang lainnya. Oke, sekarang dia berdagang makhluk hidup, mungkin secara dharmanya dalam Anguttara Nikaya memang tidak diperkenankan. Tetapi kita melihat apakah makhluk itu diberikan wujud penyiksaan? Tentu tidak. Apakah makhluk itu selalu mendapatkan ancaman? Tidak. Tapi kita melihat sekarang banyak orang-orang yang mengadopsi, juga mungkin membeli makhluk hidup yang ternyata juga dirawat dengan penuh kasih sayang. Tapi juga tidak jarang mereka yang bahkan membunuhnya untuk dimakan atau mungkin menyiksanya. Banyak sekali hal yang terjadi. Jadi menurut saya, kalau berbicara terkait hal itu, memang pasti akan ada sebab dan akibatnya. Tetapi kita bisa melihat kalau berbicara terkait dengan karma, yang disebut dengan karma itu adalah kehendak. Kehendaknya apa nih seseorang itu melakukan hal itu? Motivasi berbuatnya apa? Kalau memang motivasi atau kehendaknya memang tidak baik, ya kan, pasti hasilnya akan tidak baik. Tapi kalau kehendaknya adalah suatu hal yang baik, saya rasa itu adalah hal yang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Ya, itu. Lalu saya lanjutkan lagi Pak supaya empatnya terjawab dulu supaya tidak lupa. Yang ketiga, yang hidup terkait dengan tridharma. Oke. Kalau menurut saya, agama Buddha itu tidak permasalahkan dengan terkait apapun, keyakinan apapun, kepercayaan apapun. Justru agama Buddha itu berkembang karena mengikuti tradisi, ya kan, budaya, adat istiadat, bahasa setempat. Artinya agama Buddha itu sangat lentur sekali, mampu berdampingan dengan Tao, mampu berdampingan dengan Konghucu, mampu berdampingan dengan agama apapun Bapak Ibu. Ini menurut saya. Tapi kalau yang di bagian yang kelima terkait agama Buddha sering ribut, rasa-rasanya kalau kita berpikir semua agama juga pasti sering ribut kok Bapak Ibu. Ya, artinya ada sisi positif juga ada sisi
negatifnya. Kadang-kadang kalau satu layar yang putih dikasih satu titik warna hitam, rasa-rasanya yang dilihat bukan warna putih yang luas. Tapi kadang-kadang kita masih melihat dan fokus pada titik hitam yang kecil. Nah, menurut saya bagaimana membuktikan Bante? Ya, membuktikannya bagaimana? Kita sudah cukup tahu. Membuktikan ajaran Buddha sebagai bentuk keyakinan kita bahwa apa yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita atau tetangga kita terkait bahwasanya agama Buddha secara ribut, ya kita harus menunjukkan dalam sikap dan perilaku kita. Bagaimana cara berpikir seorang yang buddhistis, bagaimana cara ucapnya, bagaimana cara tindaknya. Hal ini yang akan bisa membuktikan. Tidak cukup dengan kata atau teori secara kognitif, tetapi menurut saya dalam bentuk tindakan nyata atau aksi nyata. Kita bisa melihat dari segi begitu banyak hal bentuk yang dilakukan. Ya, membantu sesama, bahkan tidak harus dalam bentuk satu keyakinan yang sama. Ya, tapi dengan keyakinan berbeda juga mereka mampu memberikan rasa hormat. Saya rasa ini bukti-bukti nyata yang mampu diberikan ya sebagai wujud keyakinan kita kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Ya, jadi menurut saya tidak perlu dibuktikan dengan dalam bentuk kata saja atau teori secara kognitif, tapi menurut saya membutuhkan aksi nyata dalam bentuk perilaku di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya yakin Pak Wongso selama belajar Dharma, mungkin dari kehidupan seperti halnya saya katakan saya bukan orang baik. Ya, mungkin dulu suka mabuk, suka manggung karena organ, ya. Kalau dengar suara organku saya lari, Bapak Ibu. Harus segera cari minuman, saya harus minum. Tapi setelah saya mengenal Dharma, saya mampu melakukan perubahan itu. Saya tidak harus minum lagi, saya tidak harus tertarik lagi harus manggung, harus nyanyi, tapi sekarang harus bisa membahas Dharma. Mau rajin belajar Dharma, peduli, mengembangkan cinta kasih, berbagi kepada sesama. Dan ini adalah wujud nyata untuk membuktikan keyakinan kita kepada saudara-saudari kita. Terima kasih Pak Wongso. Iya, luar biasa ya. Jelas ya Pak Wongso. Luar biasa nih yang terakhir ini yang Bante jelaskan ini benar sekali ya. Kita sebenarnya lebih cenderung adalah membuktikan pada diri kita sendiri. Ya, yang mau ditransformasi itu adalah diri kita sendiri. Memang saya suka menyarankan pengurus-pengurus wihara, pengurus organisasi ketika retret, jangan jadi panitia retret, ikut jadi peserta retret. Betul ya Bante? Jadi kita ini pengurus wihara, termasuk saya nih pengurus organisasi, lebih banyak sukses sebagai panitia pelaksana retret, pelaksana acara. Ketika Dharma Talk kita jadi panitia sibuk sana sini, Bantenya menjelaskan hal-hal yang Dharma yang bagus, kita nggak dengar, kita lebih sibuk berorganisasi. Ya, jadi memang pengurus wihara, pengurus organisasi ketika retret harus ikut retret. Jadi tahu loh ajaran Buddha itu seperti apa, bukan hanya di teorinya, bukan hanya di kulitnya saja. Nah, jadi ketika belajar Dharma dan mempraktikkan Dharma, ya yang Bante sampaikan itu adalah ketika pembuktian itu akan terlihat lebih nyata lagi Pak Wongso. Ya mulai dari kapan ya? Mulai dari sekarang, mulai dari siapa ya? Mulai dari diri sendiri. Ya betul, memang saya juga pernah, saya berorganisasi dari kecil sampai besar, sampai tingkat nasional, sampai tingkat dunia sih belum ya. Jadi memang kalau kita memunculkan egonya, memang ya lebih banyak konfliknya sih. Karena masuk ke organisasi ini kan kita tidak tahu motivasi mereka. Setiap orang yang masuk ke organisasi itu motivasinya apa kan kita juga tidak tahu. Kadang ya kita itu konyol, menjadi orang yang konyol. Kita seolah-olah membela satu kepentingan, akhirnya konflik dengan yang lain. Jadi seolah-olah muncul, aduh kalau gitu saya datang ke wihara berorganisasi kan untuk kelestarian Buddha, untuk menyebarkan Buddha Dharma. Kok malah jadinya konflik? Malah berkurang satu teman atau berkurang sekelompok teman. Ya, jadi tapi kalau kita kembali lagi kepada diri kita, motivasi kita dari awal penuh dengan wisdom dan compassion, ya harusnya hal-hal seperti itu bisa dikurangi. Kalau hilang mungkin enggak ya Bante ya, kita belum sampai level menghilangkan hal-hal negatif, belum sampai ke sana. Ya, kalau sudah sampai ke sana kita sudah levelnya udah beda lah ya, sudah berbicaranya di Tawatimsa. Oke, ada lagi, masih ada sedikit waktu, satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Nah, saya tunggu yang ladies dari tadi. Silakan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya Romo. Saya ada satu pertanyaan terkait dengan hewan peliharaan sih, Bante, sama hewan peliharaan. Hewan peliharaan, oke. Jadi kan ada yang bilang nih kalau punya anjing atau hewan peliharaan itu kita melekatnya lebih kuat. Kalau kita meninggal, ntar kita kepikiran dia, kita akan terlahir
mungkin dekat dengan hewan peliharaan kita jadi kutu atau jadi apa gitu. Yang pertama, apakah benar akan menimbulkan kemelekatan seperti itu? Ya. Yang kedua, kalau misalnya hewan peliharaan kita sudah tua banget nih, tapi kita tetap mempertahankan dia. Ada beberapa dokter yang udah merekomendasikan untuk disuntik mati. Apakah kita sebagai pemilik hewan merelakan dia disuntik mati padahal kita menganggap dia sebagai keluarga, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga pertanyaannya, sebagai umat Buddha kita kan bekerja dengan posisi tertentu di kantor. Banyak yang bilang, kok kamu sebagai umat Buddha, sebagai manajer lembut banget, nggak pernah marah, kalau saya tetap tegas tapi tetap dengan kelembutan. Tapi ada beberapa yang memberi masukan, kamu harus lebih firm, harus lebih tegas, harus lebih sekali-sekali harus mukul meja gitu. Padahal itu nggak sesuai dengan saya. Nah, menurut agama Buddha dari Bante dan Romo, seperti apa nih yang sesuai dengan umat Buddha? Jadi saya bisa juga memberikan masukan ke atasan saya seperti itu. Terima Very kasih good. Romo. Namanya siapa tadi? Jenita. Jenita. Jenita, ya. Oke, ini pertanyaan menarik. Terima kasih. Yang pertama tentang hewan peliharaan. Iya, oke, luar biasa. Oh, ternyata di sini banyak pencinta hewan ya. Termasuk saya. Ya, jadi di rumah saya juga banyak anjing peliharaan. Ya, tapi untuk jaga rumah memang. Tapi memang tidak dikandangin. Kalau di kampung kan halaman luas bebas, gitu. Nah, jadi terkait dengan hewan peliharaan, ya tidak hanya dengan binatang menurut saya. Dengan makhluk hidup, dengan keluarga kita, dengan anak kita semua juga ketika menimbulkan kemelekatan ya pasti akan terjadi hal suatu hal sama. Ya menurut saya jadi ya namanya, maka kenapa kita harus belajar dharma, mengembangkan cinta kasih itu adalah upaya untuk kita mampu untuk sebenarnya mengkikis kemelekatan itu. Bagaimana caranya? Bahwa ketika kita memelihara hewan atau mencintai pasangan hidup kita, ya maka dengan proses pembelajaran dharma yang kita lakukan, dharma itu mengajarkan kita menyadari untuk menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan cara berlebihan, memberikan sesuatu yang berlebihan, maka itu akan berpengaruh dalam konteks adalah kelekatan itu. Kelekatan itu muncul karena ada keserakahan. Keserakahan dalam bentuk cinta, kasih sayang, kepedulian, itu juga akan menimbulkan kemelekatan. Tapi itu juga bagian dari risiko. Kenapa Anda bisa bertemu dengan binatang itu, lantas Anda mencintai? Itu kan juga kalau dipandang secara karma, artinya dalam kehidupan yang lampau ada jodoh karma yang memang engkau miliki. Kenapa hari ini aku harus membahas dharma dan moderatornya adalah Romo Heru dan Anda sekalian sebagai audiensi? Kenapa hal ini terjadi? Ini bukan karena Romo Jimmy yang mengundang saya, ya. Tapi ini adalah bagian dari kondisi-kondisi yang memungkinkan bahwa di masa lampau juga kita melakukan hal yang sama. Ini adalah sebuah keberlanjutan kehidupan yang kita lakukan, termasuk dengan binatang yang engkau miliki. Kenapa kok saya bisa sangat cinta dengan makhluk itu padahal banyak begitu makhluk yang lain? Kenapa binatang ini kok yang saya cintai, yang saya ambil, yang saya adopsi, yang saya rawat? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini juga bagian dari jodoh karma yang engkau miliki. Tapi kalau saya terlalu mengangkat, bagaimana nanti kalau dalam kehidupan yang akan datang hal itu juga terjadi kembali? Ya memang seperti itu. Ya, maka menurut saya dengan proses belajar dharma ini, ya kita harus mengurangi kelekatan itu, merawat, mencintai makhluk, memperdulikan makhluk tidak harus dengan kelekatan. Ya, tidak harus dengan kelekatan. Tapi bagaimana mendasari kepedulian kita, mendasari cinta kasih dan kasih sayang kita dengan pemahaman bahwa segala sesuatu yang terbentuk, yang tercipta, yang dilahirkan di dunia ini tidaklah kekal adanya. Kita harus menyadari hal ini. Supaya apa? Supaya upadana, kemelekatan ini tidak terus berangsur menjadi semakin besar. Ya. Terhadap segala sesuatu apapun itu. Karena ketika sudah dibatasi dengan kata ini milikku, ya, maka kataku itu akan menjadi sebab timbulnya duka atau penderitaan. Nah, menurut saya ya sebenarnya sah saja kamu mencintai, kamu merawat, kamu menyayangi makhluk itu tidak masalah. Tapi dengan pemahaman dharma ini, jadikanlah dharma ini sebagai satu dasar yang mampu untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu anicca. Supaya apa? Duka, penderitaan itu tidak berangsur ketika dia meninggal, kamu menangis, kamu sedih. Tapi menangis adalah hal yang wajar menurut saya.
Karena kehilangan mereka yang dicintai juga adalah penderitaan, termasuk berkumpul dengan mereka yang kita benci juga penderitaan. Lantas Bante terkait dengan eutanasia tadi ya, harus suntik mati. Secara dharma ya tidak diperkenankan menurut saya. Ya, yang namanya membunuh ya pasti ya membunuh. Meskipun engkau landasi dengan oh ini kan kebijakan Bante. Rasanya sebagai seorang Buddhis yang diajarkan tentang cinta kasih dan kasih sayang, engkau mau merawatnya, engkau mau mengadopsinya, ya sudah secara alamiah saja. Ya kan? Secara alamiah saja. Kita harus memikirkan bahwasanya bagaimana jika itu adalah aku? Apakah aku juga siap untuk menerima itu? Apakah aku juga siap untuk dieuthanasia? Apakah saya siap? Jika dirasa tidak, ya jangan lakukan hal itu. Ya. Lalu selanjutnya terkait dengan yang terakhir sebagai seorang manajer. Nanti lebih dilengkapi oleh manajer juga mungkin di samping saya. Ya, manajer tour ini kan. Oke. Ya, kalau kita melihat ya terkait dengan dasar Raja Dhamma kan ya, seorang pemimpin, setiap orang pemimpin itu punya gaya masing-masing kok. Punya gaya masing-masing. Intinya kan setiap gaya kepemimpinan itu adalah untuk mencapai satu tujuan atau visi misi yang dimiliki. Ketika engkau sebagai seorang manajer merasa cukup dengan saya membawa kepemimpinan saya itu dengan kelembutan, it's okay, tidak masalah. Tidak masalah. Memang guru Buddha mengajarkan tentang dana kan, salah satunya kan ada kemurahan hati, bagaimana mau berbagi ya dan sebagainya. Nanti Anda bisa baca itu. Jadi menurut saya jika Anda merasa cukup tidak masalah. Tapi memang jika dibutuhkan Anda harus memukul meja, ya pukul saja. Daripada engkau tahan lantas engkau stroke malah bahaya. Benar tidak? Iya. Tapi marah di sini dalam konteksnya yang berbeda. Kita harus melihat dari sudut karma, kehendak tadi, motivasi berbuat saya untuk memukul meja itu untuk mencerdaskan ia, atau memang atas dasar kebencian saya terhadap orang lain, terhadap bawaan saya. Ini yang didasari. Kalau dasar motivasi berbuat kehendak saya adalah motivasi berbuatnya adalah positif untuk mengajarkan ia, untuk mendidik ia, untuk menegaskan atas apa yang dapat mencapai visi dan misi terhadap anggota saya, tidak masalah bagi saya. Maka kadang-kadang orang tua marah terhadap anaknya, salah atau tidak? Tujuannya apa dulu? Anak saya dulu, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sering main sama bapak saya bukan kayu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pohon pokok nanas itu? Pohon nanas itu daunnya itu berduri kan? Itu yang buat mukul saya, Bapak Ibu, sama bapak saya. Tapi tujuan, kehendak, motivasi berbuat saya tujuannya untuk apa? Supaya saya tidak nakal. Salah tidak? Tidak salah. Artinya yang perlu diperbaiki, yang perlu dilihat adalah kehendak. Jadi karma itu bukan apa yang terlihat, tapi apa yang ada di balik yang terlihat itu sendiri. Maka orang jangan berpikir, orang tua itu galak sekali, cerewet sekali. Kita tidak bisa memastikan bahwa itulah karma buruk. Tidak bisa. Tapi motivasi berbuat ia itu untuk apa? Tapi saya rasa Anda sebagai orang manajer dan pengalaman kamu dengan kelembutanmu, dengan gaya kepemimpinanmu, jika dirasa itu cukup, ya tidak perlu mendengarkan orang lain kamu harus kebak meja. Jika ini adalah cukup untuk saya, ini porsi saya seperti ini, tidak masalah. Memang kan setiap orang punya gaya masing-masing toh. Ada yang tegas, ada yang transformasional, ada yang visioner dan sebagainya, banyak sekali. Ada yang karismatik, tapi tergantung kepada kita. Ya, sebagai seorang Buddhis, menurut saya sudah diajarkan di dalam dasar adat sama bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Nambahin dikit ya Pak ya. Kalau masalah kemelekatan itu bukan hanya tentang makhluk hidup aja. Benda mati itu juga kemelekatannya juga kuat ya. Ini cerita sedikit, ini nyambung nanti dengan leadership ya. Mobil saya begitu pulang dari India, 1 minggu kemudian saya ke Borobudur. Ya, saya ke Candi Borobudur karena ada acara Maga Puja di Borobudur. Ya, jadi ketika kita berangkat ke Borobudur, iseng, saya kan tukang makan ya. Kalau lihat Facebook saya itu isinya makanan terus nanti ya. Jadi ya udah begitu lewat Cirebon, kita mampir ke Cirebon makan ya. Lagi mau jalan begitu dekat tempat makan, saya ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang. Saya pikir, udahlah, soalah. Terus istri saya bilang, lu lihat dulu hancurnya segimana gitu. Ya udah akhirnya saya turun, yang nabrak itu lebih galak daripada yang ditabrak. Serius, mobilnya ya mobil Ayla atau apa gitulah ya, mobil cip-cip kan, lebih galak dia Bante. Saya awalnya udah nggak apa-apa, gara-gara dia saya terpancing kan.
Ini orang kurang ngajar. Akhirnya muncul dalam pikiran saya, ini saya mau memberikan pembelajaran kepada dia. Nah ini kembali kepada leader ya, pembelajaran kepada dia. Akhirnya udah ngomong-ngomong, yuk kita selesaikan di kantor polisi, karena kantor polisinya dekat. Kita kan kantor polisi, ngobrol-ngobrol, akhirnya sepakat damai 300.000. Pertama saya ngotot harus 1 juta. Istri saya aja yang baik, udahlah kasihan lah 300.000. Bukan masalah 1 juta atau 300.000-nya. Saya langsung begitu selesai masalah, saya bilang sama dia, kalau tadi kamu bilang maaf saja, ini masalah selesai. Ya, jadi anak muda ini tolong ingat baik-baik ya, karena itu ngotot duluan. Mobil saya ditabrak, dia yang lebih galak. Itu dalam tanda kutipnya dia mau minta saya yang ganti dia. Loh yuk saya yang ditabrak kok. Nah jadi saya mau bercerita bahwa itulah ketika akhirnya begitu damai 300.000, apa yang saya lakukan? Ya saya taruh aja di bawah asbak Pak polisi. Saya bilang, Pak ini nanti tolong didanakan kepada teman-teman untuk makan bersama saja. Saya tidak ambil. Polisinya kaget. Saya pikir begitu saya pulang polisinya nyesel. Kenapa dia nggak ngotot 1 juta gitu kan? Oke, itu tentang cerita kemelekatan. Kemelekatan itu kalau kita melekat kepada mobil saya yang tadi itu, gak akan selesai, panjang urusan. Ya, itu satu. Yang kedua ya leadership itu adalah tadi setuju sekali dengan Bante, motivasi kita itu melakukan hal seperti itu apa? Yang kita yang tahu. Kadang-kadang kita itu gampang menghakimi orang. Jadi ada cerita menarik nih. Cerita menarik adalah ada orang berdua bermusuhan. A dan B bermusuhan. Ketika B masuk rumah sakit, si A itu datang mencenguk. Dan semua orang bilang, gila, luar biasa lo nih A ini. Hebat lo, udah musuhnya begitu keras, dia tetap datang menjenguk lo. Begitu pulang si A, ditanya sama temannya, ini teman dekat ya, misalnya si C, kamu kan musuh banget sama dia, kok lu mau jenguk dia? Iya, saya mau lihat dia udah mau mati atau belum. jadi ini kejadian, ini benar-benar kejadian. Dan jadi kita itu jangan terlalu mudah dengan percaya dengan mata kita. Apa yang kita dengar itu kita lihat itu belum tentu benar. Ya, jadi motivasi yang tadi Bante katakan, insight-nya kita itu apa yang kadang-kadang kita yang tahu. Ketika kita membantu orang lain, apakah benar kita ini sedang ingin meringankan penderitaan orang, atau kita ada motif-motif tertentu, kita sendiri yang tahu ya. Jujurlah dengan diri kita sendiri. Dan tentang tadi peliharaan, benar, kebetulan saya nggak suka peliharaan. Karena melihara diri sendiri aja sudah ribet. Melihara diri sendiri aja sudah ribet. Jadi saya nggak piara anjing, kucing gitu-gitu enggak. Jadi memang setuju yang dengan Bante katakan ya, ketika kita benar-benar bertekad memelihara binatang, ya rawatlah dia dengan penuh cinta kasih. Tapi jangan ekstrim juga. Ini ada sebagian Bante, sebagian teman ya. Biaya untuk anjingnya lebih tinggi loh daripada ngerawat orang. Saya pernah tanya kepada teman, kamu untuk rawat anjing ini sebulan biayanya berapa sih? Ya lebih tinggi dari UMR lah. Makannya harus spesial, kan gitu ya? Ini nggak nyindir ya, Ini makannya harus yang spesial, harus yang dog food lah, harus mereknya segini. Ya kan, terus kemudian sebulan sekali harus pergi gunting kuku. Mati gua, kukunya harus diguntingin loh. Terus harus salon dulu, harus grooming, ya entah istilahnya ya. Wah itu sebulan luar biasa, lebih dari UMR ya. Jadi kalau gaji UMR nggak bisa miara anjing yang kayak begitu. Oke, jadi demikian Bante terakhir untuk menyimpulkan apa yang tadi Bante sampaikan dalam bincang. Ada yang mau bertanya lagi? Masih oke nggak? Waktunya sudah lebih? Jadi begini Romo, di tempat di kompleks saya Bante, itu ada satu tertulis, mohon maaf, kalau memelihara anjing, kotorannya jangan dibuang di sembarang tempat. Kadang-kadang ini yang saya katakan bahwa banyak sekali ya, itu salah satu juga di tetangga saya itu seorang Buddhis juga, sampai saya bilang sama dia, mohon maaf ya, anjingnya jangan kencing di mobil, saya bilang gitu. Terus itu udah, oh ya nggak apa-apa, maaf dia bilang gitu. Begitu besoknya begitu lagi dan begitu lagi, akhirnya saya saking keselnya, saya pasang plang di depan rumah saya. Kalau yang kencing ini anjing, tolong diingatkan. Tapi kalau bukan, itu bukan manusia, saya bilang gitu. Sampai saya keselnya, ya kan. Bahkan di RT RW pun, ya kan, itu yang terjadi. Jadi itu yang maksud saya, Bante ya, kadang-kadang banyak orang bisa memelihara tapi tidak bisa bertanggung jawab. Ini yang membuat kita
seperti tadi kan Romo Heru katakan ya, bahwa memelihara diri sendiri aja susah ya Romo. Gimana kita memelihara makhluk hidup? Terima kasih Bante. Terima kasih Romo. Kalau gitu pelangnya harus diganti Pak. Awas, pemiliknya lebih galak dari anjingnya. Gitu. Enggak bercanda. Silakan Bante. Udah ya, betul kan? Oke, baik, terima kasih. Akan saya sedikit simpulkan sebagai penutup kita pada kesempatan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, perjalanan kehidupan kita itu sudah begitu sangat panjang. Dan kelahiran sebagai manusia bukanlah sesuatu hal yang mudah didapatkan. Untuk itu, memanfaatkan waktu kehidupan kita dengan melaksanakan praktek dharma adalah upaya yang sangat bijaksana karena mampu menopang kehidupan kita untuk dapat mempertahankan kehidupan yang saya katakan sangat baik ini, sangat mulia ini di dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan berikutnya. Di dalam Dhamma Guru Buddha menyatakan, barang siapa dengan jalan mampu berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan, maka ia akan dapat menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Untuk itu, ketika kita menyadari bahwa kita mampu menjadi manusia, dan kita juga sadar betul kita mewarisi dharma yang begitu sangat luar biasa, maka cobalah mulai untuk menumbuhkan motivasi dalam diri, mau untuk memunculkan kemauan dan rasa senang di dalam mempraktikkan dharma. Menggunakan jalan atau dharma ini untuk terus berbuat kebajikan, meskipun kecil. Tapi ingat, yang kecil jika dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu hal yang besar. Dan juga ingat, jika yang kecil adalah perbuatan yang tidak terampil, dan ini terus-menerus dilakukan, juga akan menjadi besar. Maka manfaatkan kehidupan kita untuk merawat yang kecil yang baik ini dan mampu berupaya untuk mengkikis dan melenyapkan yang kecil yang tidak terampil. Artinya adalah melenyapkan atau mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Saya yakin kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita akan menjadi pribadi yang beruntung di dalam kehidupan ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Badranata Tera ya, luar biasa. Ini waktu, walaupun orangnya nggak terlalu ramai, tapi saya senang dengan event ini. Interaktifnya sangat bagus ya, walaupun daripada orangnya banyak tapi yang nanya nggak ada. Itu kita bingung ya. Ya, kalau kita sebagai guru atau dosen itu kalau kita menerangkan sesuatu, nggak ada yang nanya, kemungkinan cuma dua. Satu sudah mengerti semua, satu belum sama sekali nggak ngerti. Jadi gak ada yang ditanya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bante Nata, luar biasa, sama Neri, Pak Budi, Pak Waluyo, Pak Jimmy. Ini buku silakan ya, Anda bisa dapatkan di depan. Ya, ini kalau lagi tadi saya dipesankan berapa harganya 135.000, tapi khusus hari ini harganya 100.000 ya Mas. Betul ya, harganya khusus hari ini 100.000. Jadi silakan, ini saya menginspirasi Anda untuk membaca buku ini. Ini sangat menarik ya, dari perspektif yang saya yakin Anda juga belum pernah baca dalam kronologi hidup Buddha yang pernah kita baca. Jadi baca dalam perspektif ini, kalau suatu ketika nanti Anda ke India, Anda bisa melihat dengan lebih jelas bahwa tulisan ini sebagian ada benarnya kalau kita melihat dalam kondisi nyatanya. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat siang. Semoga kita selalu sehat, kita selalu bahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini saya undang Pak, saya kembalikan ke MC ya untuk menyerahkan ke yang beruntung. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri saling berhadapan dan bersikap anjali karena Bante
beserta Samaneri akan meninggalkan ruang bakti sala. Silakan. Ini minta arahnya aja. Begitu. Selanjutnya mungkin acaranya adalah Bapak Waluyo dari perwakilan Karania untuk menyerahkan hadiah souvenir untuk 3 penanya pertama. Boleh silakan Pak Wongso, Pak Jimmy ya, Pak Bambang, Ibu Jenita di depan boleh. Silakan yang tadi bertanya boleh Bapak dan Ibu silakan untuk ya. Bu Jenita. Terima kasih untuk buku. Oke, terima kasih. Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Wongso. Terima kasih Romo Heru Soeherman, Bapak Ibu, sahabat terkasih. Mari kita tutup bincang-bincang dhamma pada siang hari ini. Kami persilakan untuk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Kita tutup dengan namaskara gata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang namami. Namo Sang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, bincang-bincang dhamma pada siang hari ini telah usai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sahabat terkasih sekalian. Untuk makan siang bisa menuju ke ruang dapur, sudah disiapkan makan siang. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.